menanyakan mungkin bukan sekedar tanggal lahirnya, jamnya, atau kotanya sama dengan kita lahirnya, tetapi hari ini mereka telah meninggal dunia. Maka kalau kita hari ini masih diberi kesempatan hidup, masih menyaksikan matahari terbit, itu salah satu tanda Allah memberi kesempatan kepada kita. Orang-orang yang telah meninggal dunia, Allah memberi informasi kepada kita. Mereka request, mereka minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke muka bumi, hidupkan aku ya Allah walaupun sebentar, walaupun semenit ya Allah. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh yang mereka dulu tidak sempat lakukan, yang mereka khilaf, untuk bersedekah, untuk meminta maaf kepada suami, untuk minta ridho pada istrinya, untuk bersenyuman indah buat ibu kandungnya. Tapi hari ini kita yang banyak maksiat, bahkan sering sampai adzan, sampai iqomah kita jarang langsung segera sholat. Masih diberi kesempatan hidup karena salah satu tandanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengampun. Ampunnya yang lebih luas daripada murkanya, memberi kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Ingin menagihkan kepada kita husnul khotimah. Bisa jadi Bapak Ibu sahabat, usia kita yang hari ini umur 50 tahun, kita jatah waktunya hanya 70, hanya tinggal 20 tahun dan itu sebentar. Bisa jadi kalau kita umurnya hanya 60, hanya 10 tahun. Tetapi kalau ternyata umur 50 meninggal umur 51, hanya tinggal setahun lagi. Atau ada di antara kita, dan saya sering ketemu dengan orang yang ketika ketemu dengan saya baik-baik, bahagia, sholat bareng, ngaji, taklim, saling ridho, pamitan. Ternyata nggak nyampe berapa minggu kemudian dia telah meninggal dunia. Maka di antara kita yang ada di sini pasti cepat atau lambat akan mati. Dan Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat memutus kenikmatan hidup alias mati. Bapak Ibu sahabat, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Dialah Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, yang ampunannya lebih luas daripada murkanya. Sesat apapun kehidupan kita, segelap apapun dada ini, Allah An-Nur kuasa menerangi dengan cahayanya. Allah Al-Ghafur kuasa mengampuni dengan semua ampunannya. Allah Al-Afu kuasa untuk memberi maaf kepada semua kesalahan kita. Kita hanya diminta untuk sumeleh, sumarah. Kita hanya diminta untuk segera sujud, pasrah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo sayang, tak ampuni semua dosamu. Segera kamu sujud kepadaku. Segera kamu berlari menjemput ampunanku. Aku tahu selama ini kehidupanmu sumpah karena masalah rumah tangga. Aku kuasa melembutkan hati suamimu. Aku kuasa melembutkan hati pasanganmu, istrimu. Aku kuasa untuk melapangkan rizkimu, melunasi utang-utangmu. Ketika engkau sibuk lari daripadaku, sibuk mengandalkan otakmu untuk menyembuh kehidupan dunia ini, kau gak akan selesai masalahmu. Ayo sayang, tak bantu. Allah dengan panggilan kasih sayang meminta kepada kita, ayo sayang segera kepada ampunanku. Tapi kita yang sombong, merasa lebih kuasa dari Allah, gak mau diatur oleh Allah, hidup di muka bumi penuh dengan gelar, penuh dengan kebanggaan, penuh dengan ego. Padahal Allah katakan, sukarela atau terpaksa, seluruh makhluk menyembah Allah, gak menyembah, semuanya akan tunduk pada kekuasaan Allah, tunduk pada sunnatullahnya. Kita akan tua, keriput, cepat atau lambat kita akan mati. Dan tinggalkan semuanya di muka bumi ini. Istri kita yang hari ini masih cantik menawan, kulitnya masih halus, cepat atau lambat dia akan keriput. Matanya mulai rabun, rambutnya mulai beruban, cepat atau lambat. Suami kita yang kelihatan gagah tersenyum pergi setiap hari, suatu saat kita akan pulang mendapati dia tergugurkan untuk kain kafan. Atau bahkan kita mendapati hanya kamar yang kosong, tidak ada lagi orangnya, hanya baju yang digantung di luar di kamarnya, hanya batu nisan di atas kuburannya. Atau anak-anak kita yang kita berharap nanti sampai kuliah, sampai nikah, sampai punya cucu, ternyata suatu hari dia yang justru pergi meninggalkan kita dulu. Tetapi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Dialah Allah Al-Basir yang Maha menatap dan Maha melihat. Jangankan perbuatan fisik kita, hati kita, jerit tangis kita. Dia Allah As-Sami, Maha mendengar, tahu persis keinginan hati kita yang terdalam, tahu persis sumpah serapah kita, tahu persis keluhan kita. Tapi Allah gak berputus asa dari rahmatnya. Dia senantiasa mengatakan, ayo sayang, tak ampuni semua dosamu, tak jebol pintu rezekimu yang tertutup. Bertasbih kepada Allah, sabbaha lillah kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang semua di langit dan di bumi, semuanya bertasbih mensucikan Allah, mengikuti kehendak Allah sukarela maupun terpaksa. Maka di pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita tawajuhkan hati, kita luruskan niat, kita ringankan lisan kita untuk bertasbih bersama-sama, menyebut dan memuji asmanya dengan sepenuh perasaan bersama seluruh makhluk yang ada di sini. Kalau kita lihat dengan mata telanjang yang tampak hanya dinding, yang tampak hanya teman-teman kita.
Bisa jadi kalau lihat dengan mata hati, Allah kirim malaikat-malaikat untuk menaungi dengan sayapnya, mengabulkan doa-doa yang ada di sini, menurunkan rahmat pada siapapun yang masuk dalam majlis zikrullah, majlis ingat Allah, majlis menyebut Allah, majlis kembali kepada Allah. Bisa jadi kita melihat cincin muslim ikut dengan qomat, ikut sholat subuh berjamaah. Tetapi selama ini kalau kita hanya dalam fisik, ada sesuatu yang tidak tampak oleh mata tapi hati mampu memperhatikan. Tidak mampu terdengar oleh telinga tapi hati mampu mendengarkan. Maka Allah katakan berjalanlah kamu di muka bumi supaya hatimu menjadi terbuka. Tidakkah engkau mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga engkau punya hati yang dengan itu engkau merasa dan punya telinga yang dengan itu engkau mendengar. Sungguh bukan matamu yang buta hatimu di dalam rongga dada. Setiap saat kau melihat kuburan, kau tidak sempat kau hanya melihat kuburan, siapa yang mati. Tapi tidak sempat kepikir bagaimana ketika saya besok pagi yang dikuburkan. Setiap saat kau melihat orang kelaparan, kau hanya melihat kasihan, hanya kasihan. Tapi engkau tidak pernah merasakan bagaimana rasanya lapar. Setiap saat kau bersujud, engkau menyebut asmanya, subhanaka wa bihamdi, maha suci engkau yang maha tinggi. Tapi engkau masih sombong di muka bumi. Subhanaka Allahumma rabbana wa suci wa ya Allah, engkau Tuhanku, wa bihamdika, bagimulah segala puji, aku tidak layak dipuji. Allahumma fir ampuni semua dosaku ya Allah. Tetapi selesai sholat, kita masih bermaksiat. Setiap malam Jumat kita yasinan, bahkan kita tahlilan menyebut asma Allah. Tapi pagi hari sholat subuh ketinggalan, sholat zuhur ketinggalan. Siapakah? Allah Tuhanmu? Ataukah dunia ini Tuhanmu? Di depan televisi kita takjub, azan berkumandang terdengar. Entah sholat maghrib, sholat isya. Tapi kita masih menikmati sinetron. Sementara telinga kita mendengar azan, lisan kita ngomong Allah Akbar, otak kita mikirnya Allah Maha Besar. Tapi hati kita ngomong bohong, bukan engkau yang besar ya Allah, yang besar televisiku. Sampai komat 1 jam, 2 jam segera sujud. Maka tanyakan, bagaimana kita nggak nyuksep kehidupan kita mengikuti hawa nafsu selama ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yalah Allah Al-Hakim, yang maha bijak, yang bikin semua sesuai teratur dan sesuai ukurannya. Kalau engkau mau surga, ini caranya. Kalau engkau mau neraka, ini. Ketika engkau melebihi batas, wahai hamba-hambaku yang melebihi batas, ayo sayang, masalahmu cuma satu, tak selesaikan. Yuk sekarang pada ampunanku, minta ampun, tak selesaikan semua problem kehidupanmu. Sebuah pengakuan dosa, permohonan ampun kepada Allah, lisan, pikiran dan hati kita menyatu. Jangan sampai kita lisan kita ngomong istighfar, hati kita tidak menyadari kesalahan kita. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan sakilan tabuk kepada seorang perempuan yang mengatakan istighfar di depannya. Celaka ibumu. Pada seorang yang di depannya. Kenapa celaka? Karena kadang istighfar itu cuma di lisan, atau lebih sombong lagi di muka bumi. Hari ini kita sering tidur tanpa merasa bersalah, sehingga kita nggak mau ngampun kepada Allah sebelum tidur. Seolah-olah besok kita akan hidup lagi. Inilah orang yang merugi, yang tidak tahu hakikat kehidupan. Mari Bapak Ibu kita awali kajian di pagi hari ini dengan bertasbih bersama-sama memuji asma. Dengan sepenuh perasaan kita getarkan seluruh sel-sel tubuh kita agar ikut bertasbih memujinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala sholihan tardahu wa adni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah ya Basir yang Maha menatap dan Maha melihat,
Engkau tahu seluruh jamaah kajian di pagi hari ini ya Rob. Engkau tahu semua perbuatannya, Engkau tahu semua lisannya bicara, Engkau tahu semua cerita tangisnya selama ini, Engkau tahu semua beban-beban kehidupannya. Izinkan kami mohon kepadamu ya Rob, sebusuk apapun kelakuan kami selama ini, ampuni kami ya Ghafur. Sucikan kami ya Kudus. Terima taubat kami ya Tawwab. Jadikan kami menjadi orang-orang yang memberikan kenikmatan mendapatkan taubat-Mu. Wahai Allah yang Maha mendengar, ya Sami, Engkau tahu semua cerita tangis kami, bahkan isi hati dan bisikan-bisikan di dalam jiwa kami selama ini. Izinkan kami mohon kepadamu, jika ada di antara kami yang selama ini sempit rezekinya, lapangkan rezeki kami ya Rozak. Jika ada yang di antara kami yang hari ini terjerat utang, lunasi utangnya ya Fatah. Berikan kami anugerah kekayaan yang Ghani yang Mughni, agar kami mampu memberikan nafkah kepada keluarga kami dengan nafkah yang halal, agar kami tidak tergantung kepada selain-Mu dan kepada yang haram. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di antara keluarga kami yang hari ini tidak hadir, pasangan kami, suami kami maupun istri kami, anak-anak kami, orang tua kami yang selama ini masih keras hatinya, lembutkan hatinya ya Latif. Berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk-Mu ya Hadi. Jadikan dia menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi pasangan kami, orang-orang yang menyejukkan hati kami, mengantarkan kepada kami kepada surga dunia dan akhirat. Dan jika ada di antara keluarga kami yang hari ini sakit ya Rob, sakit lahir maupun sakit batin, sembuhkan sakitnya ya Syafi. Dengan kesembuhan dari-Mu, tenangkan jiwanya, berikan kesempatan kami menikmati kebahagiaan di dunia maupun di akhirat-Mu, untuk kami menjadi keluarga yang bertakwa. Wahai Allah, jika ada di antara kami dan orang tua kami yang hari ini telah meninggal dunia atau telah meninggal dunia, ampuni semua dosa-dosanya, telah terimalah amal solehnya, lapangkan kuburnya, terangi dengan cahaya-Mu, beri kesempatan kami kelak untuk menjadi orang-orang yang berkumpul di dalam surga. Dan sampaikan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan pengikutnya yang setia mengamalkan sunnahnya sampai akhir zaman. Beri pertolongan-Mu kepada seluruh mujahidin dan kepada seluruh guru-guru kami yang ada di muka bumi ini. Wahai Allah, selama ini kami lemah, kami sering bermaksiat, kami malu rasanya untuk memohon ampun kepadamu. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami mohon ampunan ya Rabb. Gelah gelisah kehidupan kami ini. Izinkan kami kembali kepadamu, bimbing kami ya Rabb, untuk bisa bersujud, untuk bisa sumarah kepadamu ya Rabb, untuk bisa pasrah, untuk menghadapkan ridho-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mengabulkan doa. Wahai Allah, izinkan kami mohon kepadamu siapapun yang hadir di tempat ini, jadikan langkah kakinya, putaran rodanya, busan nafas dan keringatnya, semua kontribusinya Engkau terima amal solehnya ya Rabb. Engkau jadikan wasilah menggugurkan dosa-dosa kami, Engkau jadikan wasilah untuk mengangkat kehidupan kami. Engkau anugerah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang Engkau selamatkan dari kejahatan dan musibah, Engkau selamatkan dari wabah pandemi. Engkau jadikan kami menjadi orang berbahagia dengan karunia-Mu, dan berikan kami keluarga yang menjadi orang-orang yang kelak memperjuangkan agama-Mu. Wahai Allah, jadikanlah di antara kami dan antara kami yang belum memiliki anak keturunan, berikanlah kami anugerah anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak ahlul Quran, anak-anak ahlul sedekah, anak-anak ahlul jamaah, anak-anak ahlul dakwah, anak-anak yang menjadi imam orang-orang bertakwa, yang menjadi panglima para syuhada, anak-anak yang mengantarkan orang tuanya ke dalam surga-Mu. Wahai Allah, jadikan seluruh jamaah yang ada di tempat ini kelak dengan izin-Mu, dengan cara-Mu untuk segera bersujud di depan Ka'bah-Mu, menziarahi makam Nabi-Mu bersama-sama ya Rabb, dan kami bisa bermunajat di Jabal Rahmah-Mu. Wahai Allah yang Maha mengabulkan doa, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan karunia ampunan dan kabulan doa kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengabulkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini yang saya hormati Ustaz Yudi Faisal, semoga Allah merahmatinya dan memberkati. Amin. Ustaz Huda, Ustaz Rusif. Dan saya tadi kembali kaget, ternyata saya nggak nyangka yang mengimami saya ini beliau. Ya, semoga Allah merahmatinya dan menjadi imam kelak di akhirat. Amin. Setelah semua yang hadir di tempat ini, mohon maaf saya hadir di tempat ini memenuhi undangan dari guru kita semuanya Ustaz Yudi melalui Mas Rusli untuk hadir di tempat ini, bukan untuk memberi ceramah, sebetulnya bukan untuk memberi tausiah, tapi saya hadir di tempat ini karena memenuhi undangan beliau, maka untuk menyampaikan amanah. Maka saya menyampaikan apa amanah itu, hanya seorang mukmin adalah saling
menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Bukan berarti saya lebih alim atau ini, tidak. Karena yang berhak mengajarkan ilmu adalah mereka yang alim-alim. Tetapi dakwah wa tabligh itu kewajiban setiap orang beriman. Seruan ud'u ila sabili dari minadulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi dai itu bukan yang ceramah di panggung mimbar di masjid, bukan. Dai itu adalah orang yang ngajak orang kembali kepada cahaya Allah. Ya, maka muatan dakwah itu selalu tauhid. Walaupun yang dibicarakan ekonomi, tapi yang muatannya adalah tauhid. Ini kembali, jangan putus asa. Misalkan ini, contoh pola hidup sehat, itu kewajiban setiap orang beriman ngajak, ayo kita pola hidup sehat, kamu itu rusak badanmu dan sebagainya karena itu nggak sehat. Tetapi cara hidup sehat nanti yang bisa menerangkan, yang tidak menerangkan adalah dokter, para medis dan terapis. Nah begitu juga, ngajak ayo kembali kepada Allah, ini kewajiban setiap orang beriman, bukan para kiai, bukan ustadz tok. Orang beriman, ayo kembali kepada Allah. Bro, kamu sumpah nih, ayo riadoh yuk, ayo salat tahajud yuk, taubat yuk, itu. Nanti cara taubat, cara riadoh, cara salat tahajud, nah ini alim. Nah, para ustadz mereka yang menerangkan gitu. Maka acara-acara seperti ini bahkan ada apapun profesinya, dokter, motivator, mereka adalah dai-dainya Allah. Dai itu bukan penceramah. Kalau ceramah itu adalah dakwah, maka orang bisu tidak wajib ceramah, tidak wajib dakwah. Dakwah itu kewajiban setiap orang. Baik dakwah itu baik dengan lisan, baik dengan tulisan, baik dengan perbuatan, uswah, ataupun dengan hati. Udah akannya itu dakwah. Masih semua orang punya kewajiban dakwah. Yang ditanya, nah itu kalau kayak itu Rasulullah nggak akan mewasiatkan umati itu jangan jaga mereka dan keluarga itu dari api neraka kan gitu. Nah Bapak Ibu sahabat, maka kewajiban kita dakwah meskipun kita hanya lewat perbuatan ya, termasuk para motivator berada iya dan niatnya ilallah ya dakwah, ngajak orang yang tadinya nggak punya harapan kembali punya harapan, karena yang dibenci Allah adalah putus asa tadi itu. Nah kesalahan kita adalah di Indonesia memahami dakwah itu adalah para penceramah. Nah karena objek dakwah penceramah itu adalah orang-orang di Indonesia yang senangnya alay, senangnya guyonan, lawakan. Akhirnya yang jadi penceramah adalah pelawak, jablay gitu kan, encong itu. Akhirnya yai, tapi selesai itu mana yang dapat perubahan kehidupan, hidayah? Bukan itu. Dakwah itu hanya ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah. Jadi apapun, maka ibu-ibu bisa mendakwai suaminya. Dakwah yang paling hebat bagi seorang perempuan buat suaminya bukan omongan. Meskipun ibu-ibu hobinya ceramah dengan suaminya, bukan. Nah, karena ada satu amanah, mohon izin saya sampaikan. Saya mau tanya dengan jujur, tapi mohon tidak tersinggung. Ada di antara hari ini bapak ibu yang hadir yang jomblo? Ada? Maksudnya jomblo belum menikah atau sudah menikah? Karena hari ini ada jomblo sakinah. Jelas pernah menikah. Ya itu, ada jomblo pernah. Saya sering ketemu Bu, saya ketemu kalau di acara-acara kami di pesantren bisnis. Oh ya mohon maaf, saya mau tanya, ada ya ibu bapak hari ini yang baru ketemu saya sekarang? Ada? Ini gimana Ustaz? Saya pikir saya orang terkenal. Ada yang baru tahu. Bismillah. Tetesan air mata, ada satu tetesan air mata yang nggak akan sentuh api neraka. Itu tetesan seorang yang sendiri menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hari ini kebanyakan kita menangis bukan karena Allah, karena suami. Atau lebih parah lagi nih, kelihatan gagal di depan, tapi nangisnya karena istri. Nah ini terjadi. Nah maka saya ingin menyampaikan, mungkin materi ini berkaitan dengan kekuatan pelengkap kita. Banyak orang yang terpuruk kehidupannya, entah kan di kondisi terjerat utang, kondisi keluarga, kondisi ibadah, kondisi apapun terpuruk, karir dan seterusnya. Salah satu pemicunya sulit bangkit dari keterpurukan karena rumah tangga yang belum harmoni. Kondisi keluarga yang belum harmoni. Nah, pagi ini mungkin saya ingin menyampaikan materi itu sesuai dengan apa yang saya alami selama ini. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, siapapun yang bermasalah di rumah tangga, tidak peduli dia karyawan, bos, pejabat, TNI, Polri. Kejadian beberapa tahun lalu di Jabodetabek, TNI Polri suami istri mati tembak-tembakan. Mungkin kalau di antara kita ada yang dukun, mungkin santai-santai kan. Ya kalau dukun sih mungkin bisa tahu. Kenapa? Ini bahaya. Jangankan santri, kiai, Rasulullah SAW, Nabi itu 40 hari kacau tugas dakwah gara-gara konflik rumah tangga. Nabi 40. Masih ingat ayatnya itu? Nah, itu sampai Allah langsung yang turun tangan. Langsung. Apa kata Allah? Hai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu. Kalau engkau menghadapi kehidupan dunia, mari aku berikan mut'ah. Aku berikan perceraian yang baik, aku berikan harta sesuai yang kau inginkan. Karena salah satu konflik rumah tangga saat itu bukan masalah cemburu, tapi masalah harta. Nah nanti kita bahas sedikit di sini. Karena ini, jadi siapapun yang bermasalah di rumah tangga,
urusan karir, urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan sosial, bahkan urusan ibadah, sampai urusan dakwah mesti kacau, siapapun. Hari ini banyak, mohon maaf, habis ijab kabul dia mendoakan pengantinnya, moga-moga sakinah kayak Yusuf dan Zulaikha. Kadang-kadang doanya sampai segitu. Kayak Mimilan Minduna, kayak Baginda Muhammad sama Khadijatul Kubra. Habis doakan cepat pulih, setelah salaman ya dapat amplop langsung pulih. Kenapa? Karena kalau terlambat pulang diomelin sama istrinya. Ini yang terjadi Bapak Ibu sahabat ini. Dan ini banyak kasus, angka konflik rumah tangga di Indonesia mencapai 70%. Jadi lihat suami-suami, bahkan jangan lihat kiai-kiai. Kenapa sampai separah itu? Cek di kantor pengadilan agama. Kalau di Jawa Tengah ini ada di daerah Kebumen ada nggak? 2018 di Kebumen itu muncul 2000 janda baru. Fakta, data, tahun itu. Itu 1 tahun ini, tahun berikutnya belum habis, muncul lagi. Terus di Surabaya, kasus konflik rumah tangga di Indonesia 500 juta jiwa. Nah, 500 juta, Surabaya 500 ribu. Ini setiap kota, Pak. Angkanya naik terus. Kenapa seperti ini? Dan kalau ini terjadi, mohon maaf, walaupun dia sibuk ibadah, mohon maaf sibuk sholat, masa ritual, itu seperti itu, sedekah juga. Tapi kenapa kok rezeki sempat dan sumpah luar biasa? Salah satu yang mereka jarang memahami, sulit bangkit dari keterpurukan ada konflik rumah tangga. Nah, saya akan menyampaikan dulu sedikit ini materi. Bapak Ibu sahabat, yakin tak dengan fadilah sedekah? Yakin. Nah, kalau yakin dengan fadilah sedekah, saya mau tanya, tapi jujur ini jawabannya. Selama ini itu sedekahnya tiap hari, apa polo-polo, apa gurnek kelingan, kalau cuma pas ingat, apa cuma pas tanggal 0 gitu kan? Apa kalau cuma ada motif gitu? Apa setiap saat? Benar? Nah, kalau setiap saat sedekah berarti benar semua beriman. Tapi kalau sedekahnya tadi itu hanya sewaktu-waktu, kalau cuma ingat, kalau cuma tanggal 0, kalau cuma pas lagi punya melimpah itu, jangan-jangan selama ini kita tergolong orang yang tidak yakin dengan fadilah sedekah. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, selama ini setiap hari berapa kali yang punya suami sedekah dengan suaminya sedekah senyum? Benar, jangankan selama ini senyumnya bukannya sedekah, tapi nggak sengaja karena ketawa aja. Loh, bukankah bisa nggak orang sholat itu tapi tanpa sengaja, tanpa niat? Nggak tahu tiba-tiba sholat habis sholat, loh, apa aku mau sholat ngelindur dia? Betul? Jadi ibadah itu dengan kesadaran. Jangan-jangan selama ini itu kita nggak pernah sedekah sama suami. Sedekahnya itu nek suami senyum baru kita senyum. Nek sedekah suami ngasih duit dan bahkan baru kita senyum. Gitu. Kalau kita lagi mau pamer lipstick yang bagus baru senyum. Itu. Padahal dengan orang lain kadang-kadang kita sengaja senyum, sengaja Pak niatin mau begini, ketemu pimpinan kantor senyum. Ayo hari ini kita rubah, diniatkan. Dan itu kebiasaan diniatkan. Hari ini mulai kita rubah lah, setiap hari sengaja 10 kali sedekah senyum sama suami. Siap ibu-ibu? Cukup. Nah itu. Nanti kalau tambah 10 kali sedekah sama senyum sama orang lain, bahkan yang nggak dikenal. Senyum aja, karena senyummu cukup dengan wajahmu berseri-seri, senyum pas saudara itu sedekah. Energinya positif, rezeki itu energinya positif. Nah selama rezekinya negatif, ketemu siapapun ngeluh, di Facebook ngeluh, ketemu ustaz mau curhat, ya kan? Ustaz tidak pusing nggak di istrinya. Nah, saya sering ketemu para ustaz itu, mereka juga manusia, jangankan itu kalau ketemu Rasul juga Rasul. Kamu Abu Bakar, Umar aja sampai marah setengah mati, anaknya dihajar sama Umar. Anaknya ini istri Rasul, marah kan Umar temperamentalnya seperti itu. Jadi Islam itu nggak merubah watak, yang dirubah visi kehidupannya. Sebelum ketemu Rasulullah masih kafir, masih musyrik, Umar bawa pedang. Mana Muhammad? Tanya, ada apa? Mau kamu bunuh? Itu kelakuannya. Karakternya tentu gayanya bukan gaya Jogja kayak gini, lebih kentang. Tapi begitu sudah beriman kepada Nabi, dia bilang, siapa yang mau bunuh Muhammad, tak bunuh. Nah, sama, wataknya masih sama, yang berubah visi kehidupannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sahabat ini yang kita lakukan sama kita nanti mata beda-beda. Ada yang orang Bugis, ada orang Batak, ada orang Sunda, orang Jawa. Semuanya kadang bisa jadi orang Jawa nggak bisa bergaya kayak orang Batak, itu kecuali istri tadi. Karena kadang-kadang para suami itu sering ngadu ke saya, pulang itu maunya ketemu dengan sembodro yang dihadapi Durusosono. Oke, saya sampaikan sedikit, mohon maaf, saya lupa. Izinkan saya kenalkan diri. Saya bisa dipanggil dengan sebutan Arif. Kalau Bapak Ibu nanti cari di internet, Arif Abu Syamil. Saat ini sebagai owner Bina Hati Adventure dan sebagai founder Rumah Makan Rakyat. Kalau cari nanti internet itu, alhamdulillah mohon doanya hari ini saya sudah ada 6 rumah makan rakyat, 1 di Sulawesi,
5 di Jawa Tengah. Moga-moga nanti ada di semua kota di Indonesia. Rumah makan yang gratis setiap hari untuk ngasih makan orang. Dulu Ramadan kemarin kami merencana bikin 5 dapur umum. Alhamdulillah Allah izinkan jadi 19 dapur umum selama Ramadan. Hari ini kita akan wujudkan. Bapak Ibu sahabat, apakah saya hartanya melimpah? Tidak. Tapi teman-teman saya tahu, saya setiap dapat uang dari manapun, termasuk dari bisnis saya, biasanya nggak nyampe rumah. Harus perjuangan. Terus gimana nafkah keluarga? Alhamdulillah istri saya sudah sepakat hari ini masih cukup untuk menafkahi keluarga rumah tangga saya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pengalaman saya 94 ikut pelatihan karakter Beledo di Kopassus. Saya dilatih komando selama 3 bulan lebih kurangnya. Setelah itu saya jadi instruktur penguji bela diri di Akademi Militer Magelang. Lalu saya kerja di sebuah perusahaan asing. Waktu itu kalau saya hitung dengan hitungan sekarang, hitungan ngawur sekarang, saya pegang omset hampir 1,5 triliun. Tapi bapak saya meninggal dunia, saya anak laki satu-satunya. Maka saya pulang balik ke Jawa. Nah di Jawa akhirnya ibu saya tinggal di Banjarnegara, saya tinggal di Banjarnegara dan menikah dengan orang Banjarnegara. Dan itu padahal impian saya semenjak dulu, mohon maaf, impian saya itu sejak SMA ingin nikah dengan gadis Irian. Nah, itu. Gak apa-apa biar bibirnya double L, rambutnya keriting, itu tuh siang malam nggak kelihatan nggak masalah. Asal dia wanita beriman. Asal dia wanita beriman, syukur ada kepala suku, nanti saya paling ganteng sendiri. Itu impian saya menjelajah berbagai suku, berbagai pulau, keliling saya ketemu suku Dayak yang putih-putih, gadis Manado, gadis Brunei, gadis Wajo. Saya ketemu dengan anaknya kepala suku Rote. Saya ketemu juga dengan gadis dari hari ini Bumi Papua. Tapi tidak, ternyata jodoh terbaik buat saya itu adalah gadis Irian kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah. Sampai hari ini masih Irian. Itu lebih ruhnya bagus-bagus, itu yang bagus Bu. Itu mobilnya bagus juga, itu Irian, suka iri. Jadi kita, alhamdulillah. Jadi hari ini, dan ini kalau itu Bapak Ibu itu nanti fitrah. Nah hari ini saya sampaikan, saya sibuk mengasuh rumah tangga, sebuah rumah namanya Rumah Soleh untuk menampung anak-anak panti asuhan. Hari ini di penampungan anak di Selat Malaka, di Langkat ada. Yang di Banjarnegara sudah saya tutup karena anak-anak panti asuhan sudah pada selesai kuliah, sudah pada jadi pengusaha. Gantian saya ngurusi anak-anak yang gede-gede, yang bentuknya namanya pesantren bisnis Indonesia itu tadi. Orang-orang yang memang seperti kelakuan kadang manusia kan badannya gede, umurnya tua, tapi jiwa anak-anaknya masih ada. Buktinya apa? Udah tua banget datangnya Ustaz, gimana saya? Kayak anak kecil lagi kan itu. Nah saya hanya bilang, kamu hebat, keren gitu. Saya nggak berani pulang. Kenapa? Istri saya udah nggak mau terima saya lagi. Banyak saya alami gitu. Nah awalnya kejadian seperti itu Bapak Ibu sahabat. Awalnya begitu saya nikah, saya bisnis, dan saya kena 2 hal. Yang membuat istri saya hancur. Saya kerjasama dengan bupati, dengan pejabat-pejabat, dengan siapapun, hancur saya. Jalur Pantura dulu supplier ikan sampai Bandung saya menguasai untuk ikan segar. Sebelum saya peternak, saya juga bisnis hasil bumi. Pokoknya idealisme lah. 2 hal yang kena dengan saya. 1, maksiat. Saya modal utama karena dimodali istri menggunakan riba. Itu saya pegawai negeri. Jadi riba. Saya nggak tahu riba itu, bahwa riba itu ternyata Allah perangi. Saya nggak tahu. Taunya ya ini subhat lah. Darurat gitu. Hancur saya dengan riba itu. Yang kedua, saya nggak ngerti ilmu bisnis. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Ini bisnis tanpa ilmu, hanya akhirnya pakai motivator bisnis. Nah ini yang terjadi kesalahan saya dari 2 itu. Hancur saya. Paling bisnis saya bukan untuk saya pribadi. Ya selain mau nafkah untuk keluarga, saya terbiasa dari dulu ngasuh anak jalanan. Saya membina remaja masjid, ngasuh guru TPK. Sampai hari ini pun saya masih bina ada ribuan santri-santri TPK di sana. Ada namanya FKTPI, Forum Komunikasi TPK. Itu kalau kumpul sekitar 6.000 anak-anak. Nah, Bapak Ibu sahabat, ternyata saya menikah dengan seorang gadis yang, ya saya tahu gadis selalu saya nikahi. Dan seorang gadis yang ketika kuliah dia aktivis dakwah, LTK kampus, dia mengasuh panti asuhan. Begitu selesai kuliah dia bina rohis, bina remaja masjid, anaknya tokoh agama di setempat. Dia juga katanya caleg partai dakwah dan seterusnya. Pokoknya kelihatannya ya ini pasangan ideal. Nah pasangan ideal. Saya ketemu, saya lamar tanggal 27 Februari, saya nikah tanggal 11 Maret. Ini sekitar 2 minggu. Itu. Jadi saya salah seorang di Indonesia kalau ada yang nyari, saya yang punya super smart. Surat perintah nikah 11 Maret. Ini kelihatannya pasangan ideal, mertua saya juga bahagia, ada tokoh agama, idealisme, mertua saya. Kelihatannya ini pasangan ideal, kenyataannya jadi pasangan idiot.
Selama 8 tahun saya konflik rumah tangga tiada henti. Padahal saya masih sibuk isi ceramah kayak gini, saya sibuk ngaji sholat, istri saya juga masih sibuk dakwah. Tapi kalau ketemu berantem tiada henti. Saya bisnis, pulang bawa duit, tidak tahu berapa itu. Saya waktu itu jual ikan sekitar 40 ton. Habis, berantem. Kebencian memuncak di keluarga saya, sampai saya traumatik dengan istri saya. Mohon maaf, ini ada yang live. Enggak. Kalau ada nggak apa-apa. Saya cuma nanya aja. Jangan sampai karena udah saya sampaikan. Kebencian memuncak. Saya sampai melihat istri saya aja saya traumatik. Dengar suaranya aja saya mau muntah. Istri saya apalagi benci setengah mati. Ratusan kali istri saya minta cerai ke saya, dan ratusan kali saya pun ingin menceraikan. Bayangkan masih muda Pak saya, paling baru umur 30-an tahun, waktu rumah tangga memuncak itu, dan masih banyak yang mau sama saya, mau muntah. Dan saya umur sekitar 23-24, saya di Pantura itu bina satu wilayah. Itu ada 3 anak gadis, saya masih bujangan dan waktu itu umur 23 lah, 23 tahun. Nah, kelihatannya kalau diadu dengan Ustaz Yudi Faisal sekarang, gandengan saya waktu itu. Waktu itu dengan yang sekarang, kalau dengan yang Ustaz Yudi Faisal 23 tahun, tak tahu saya. Nah, Pak, itu saya ngisi pengajian kok ini penuh ibu-ibu itu. Di mana-mana saya bina itu. Saya memang niatnya dibina, ditaruh di sana oleh sebuah lembaga dakwah. Kamu bina dari situ, tidak dibayar. Pokoknya ngisi bina masyarakat sampai orang-orang diusir oleh orang-orang agama aja gitu. Pak, Bu, banyak jamaah itu pada hadir, terutama ibu-ibu. Saya nggak tahu, ternyata ada modus di balik itu. Ada 3 anak gadis umur 14, 15, 16 tahun, 3-tiganya siap jadi istri saya. Ustaz, saya istri pertama nggak apa. Saya yang kedua juga nggak apa-apa Ustaz. Saya yang ketiga nggak apa-apa Ustaz. Anehnya orang tuanya boleh. Orang tuanya datang, Ustaz, ini kamu udah musyawarah keluarga. Anaknya udah mau, gimana Ustaz, mau nggak? Mau apa? Ya Ustaz mau nggak? Ya Ustaz mau apa? Masa Ustaz nggak tahu mau apa? Saya bilang, mau saya. Oh Ustaz mau? Ya mau muntah ya. Saya nggak ada apa bukan nyari istri. Kabur akhirnya saya Pak. Nah, kabur sampai 7 tahunan itu. Nah, saya kabur, saya pergi dari situ lagi. Ya mungkin kesalahan saya adalah kabur dari medan dakwah. Harusnya nggak boleh, kan gitu. Karena saya nggak sanggup Pak. Kan itu begitu masih pengajian dilihatin ibu-ibu dan kemudian rasa-rasanya saya mau pakai cadar, tapi kan nggak ada syariat. Nah, singkat cerita, ibu saya ngancam. Ibu saya ngancam. Saya anak laki satu yang ada di rumah ngancam. Harus nikah. Kalau kan tak carikan ibu, harus nikah. Ini ibu nggak boleh dibantah. Baik secara fisikal dunia maupun secara syariat. Secara dunia nggak ada kan itu. Nah, itu sampai hari ini pun ibu saya udah 80 tahun pun saya masih nganggap saya anak kecil kan itu. Masih anggap anak kecil pokoknya, diperlakukan sebagai anak kecil. Nah, singkat cerita, saya akhirnya mikir dengan siapa? Lah ketemu, ternyata saya diminta untuk bina rohis di SMA. Itu saya ternyata pembina rohis di SMA dan guru situ. Ketemu sama pembina rohis, anak-anak rohis bilang, sekarang kita udah punya Abi Umi. Aduh, ini fitnah ini. Padahal bukan tipe idola saya, tapi begitu tahu oh ini aktivis dakwah, ya sudah. Dan itu dilamar anggota dewan, dilamar artis, dilamar pejabat, politik pengusaha nggak ada yang mau, sudahlah. Bapaknya juga gelisah dengan anak satu-satunya aja, anak satu-satunya perempuan saya. Akhirnya saya bilang dia, udah nggak mau ya nikah. Jawabannya kok nggak ngomong iya gitu enggak. Renat, tapi kok nggak ngomong tidak, oh berarti mau. Nah, saya bilang ke bapaknya juga nggak kenal saya, nolak. Kan itu. Tetapi akhirnya istri yang memperjuangkan saya dekat, pokoknya diterima, kalau enggak saya nggak akan nikah, ibaratnya gitu kan. Ya orang tua gimana lagi anak saya yang satunya ada diizinkan. Begitu ketemu saya ngomong, Pak, waktu alhamdulillah kalau diizinkan, saya ngelamar sendirian itu, jika diizinkan, saya sudah wah pantas, insya Allah saya punya istri yang siap mendampingi dakwah. Kata istri saya itu sebelum saya lamar, saya tanting, saya nador itu saya ngomong, mau nggak nikah dengan saya? Apa jawabannya? Ya saya dulu mimpi punya suami yang nanti ngasih bareng, buat saya. Jadi itu tahu itu. Ya wes lah, intinya gelem itu intinya. Saya lamar ke calon mertua, saya ngomong gini, Pak, jika diizinkan, alhamdulillah. Lebih kurang saya ngomong, takdir saya dapat menantu, dapat mertua seperti Bapak, dapat istri, anaknya Bapak. Dan anaknya Bapak dapat takdir, dapat suami seperti saya, dan Bapak dapat menantu takdirnya seperti saya orangnya. Jika tidak diizinkan, nggak apa-apa Pak, mungkin belum takdirnya. Saya doakan Bapak dapat calon menantu yang lebih baik dari saya. Itu. Tapi itu koma, masih saya lanjutkan. Dan saya juga berharap dapat calon mertua yang lebih baik dari Bapak. Karena ada surahnya gitu Pak. Itu kan ingat kan, ketika Utsman itu mau nikah dan Umar menyerahkan anaknya kepada Utsman itu. Kepada Abu Bakar juga. Nah, Bapak Ibu sahabat, saya gitu. Ya calon mertua saya. Akhirnya nggak berdaya kan, ini orang gila. Ya sudahlah, terima aja daripada bermasalah. Ternyata akhirnya bermasalah. 8 tahun Pak. 8 tahun kebencian saya dengan istri saya. Siang malam berantem.
Tapi anaknya berantem terus, anak lahir terus. Itu yang terjadi. Jadi 3 tahun pertama 2 anak lahir. Kan itu, 2 anak lahir. Jadi 6 bulan itu istrinya udah itu mungkin setelah berantem lupa dengan berantemnya. Itu ada kesempatan, memang cerdas banget. Singkat cerita Bapak Ibu sahabat, saya ngisi pengajian di mana-mana. Saya bisnis, siang malam berangkat pagi setelah subuh, pulang mau subuh lagi. Siang malam, jalur Pantura sampai ke Bandung. Tetapi sampai rumah berantem, kebencian luar biasa. Dan tangisan, saya pernah Pak, saya masih ingat. Saya di samping rumah itu ada motor, saya lari dari rumah. Wah, mantan keluarkan itu di rumah mertua, istri saya dapat rumah warisan mertua, dan mertua saya masih tinggal di situ. Nah itu, nah Pak, saya lari dari rumah, naik motor, sampai rumah itu, sampai rumah ada jalan, depan juga ada jalan, rumah di pojokan. Anak saya umur 3 tahun, anak pertama, lari dari rumah teriak, Abi, ikut Abi, ikut. Lari ke depan rumah, itu tertutup, nabrak kaca sampai rumah itu kaca kayak cicak itu nempel. Abi, ikut. Memori saya sampai hari ini masih ingat kejadian itu. Saya pernah ada anak umur 2 tahun, anak saya yang ketiga itu, tak tenteng Pak. Jam 2 malam, anak 2 tahun ini bingung sambil jalani. Tak tenteng, tak bangunkan dari asrama Banyasan itu. Saya berantem, saya dalam hati saya akan pulang ke kampung kelahiran saya di Jepara. Biarlah 2 anak ikut uminya, yang terakhir yang nomor 3 ini ikut saya yang paling kecil. Dalam hati dendam seorang suami, seorang laki-laki. Dia bingung lihat saya itu, saya dalam hati ngomong, kamu seumurmu nggak pernah lihat ibumu lagi nak. Tak pernah ibumu lagi. Jadi setiap konflik rumah tangga, anak akan selalu jadi korban yang pertama. Dan itu ada bekas ibu, ada bekas istri, ada bekas suami, tapi nggak ada bekas anak. Ini yang terjadi. Dan itu korbannya itu. Nah, maka bagi sahabat, akhirnya saya stres. Padahal saat konflik rumah tangga itu saya juga saya mendirikan panti asuhan untuk amal soleh di kota. Dan kemudian saya tinggal di desa yang setengah jam dari kota. Sampai panti asuhan itu ada 2 asrama, itu saya tinggal di sana. Suatu saja berantem setengah mati. Nah, ketika berantem setengah mati itu di pagi hari, jam 6 pagi, jam 7 mungkin sekitar jam segini, saya di depan panti asuhan, sebelah kanan ada kuburan, saya dapat makan sebelah kuburan. Saya telepon guru saya. Karena salah satu kita itu harus punya mentor, punya guru kehidupan maupun guru spiritual. Rasulullah itu diberikan wahyu, tapi tetap dikirim Jibril untuk mentoring. Seperti itu. Nah kita ini sombong, nggak punya guru yang menjadi mentor kita kehidupan kita. Nah singkat cerita, saya ngomong, apa guru saya bilang, Ustaz Arif sedang dimuliakan Allah. Loh lagi sakit hati, lagi parah-parah masalah saya, utang buahnya, penghasilan nggak ada, konflik rumah tangga, itu bisnis jalan, tapi kelihatannya uangnya cuma ngalir nggak tahu kemana. Karena nggak lagi mau bisnis Pak. Bayangkan saya lagi naik mobil, ada orang nyari pakai motor berhenti di depan, ngawe-ngawe ngelambe, langsung dia bilang tak, itu di tempat saya ikannya diambil aja, ini minta DP-nya dulu. Saya langsung keluarkan uang aja, minta berapa? 5 juta langsung tak kasih aja. Saya pikir bos kayak itu gayanya, tanpa kwitansi, tanpa apa-apa, nggak kenal siapa dia. Ya akhirnya uangnya hilang nggak sampai hari ini. Tapi kemarin saya sempat ketemu lagi, ketawa-ketawa lihat sebelum saya, dia ketawa takut, saya ketawa bahagia. Oh ketemu lagi. Tapi saya nggak nagih, udahlah itu masa lalu. Nah, Bapak Ibu konflik rumah tangga hancur berantakan, semua bisnis saya hancur. Hancur bisa apapun, dari mulai hasil bumi hancur, peternakan hancur, kan gitu, kemudian perikanan hancur, semuanya hancur. Utang bertubi-tubi setiap hari itu ketuk-ketuk dan kolektor, itu akeh-akeh, terhina saya dimanapun di ibadah kacau kalau riba, debu riba, mesti Bapak Ibu bisa sukses bisnisnya, tapi akan menghantam rumah tangga. Suami berani tolim sama anak istri, malas ibadah, kacau, istri berani ketus sama suami. Anak-anak saya kenalikan itu debu riba, hati-hati dengan riba. Tuhan itu. Nah, saya akan lanjutkan sedikit. Boleh saya lanjutkan? Ya, boleh. Nanti ada pelajarannya. Nah, singkat cerita, saya tidak belajar dari teori buku-buku, ini kehidupan saya langsung. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ngomong ke istri ini kalau kita mati saat ini, neraka kita, dunia nggak dapat, akhirnya nggak apa-apa. Tapi kalau Umi nggak ada kumpul dengan Abi, saya pergi dia di rumah, kok dia rumah itu bersih rapi, dia masih ngajar di kantor, masih dia guru, masih semangat ibadah. Saya juga kalau di luar rumah, wah ceramah, dakwah ibadah, tenang batinnya. Pulang, wadah, kayak ngeliat ini pelek itu, apalagi sama kerandong, terus terjadi setiap saat. Baru masuk rumah baru udah deg-degan, bukan deg-degan lagi, belum itu kalau setiap saat itu lihat atap gini, malam itu lebih panas daripada siang hari. Itu lihat bulan itu kayak lihat matahari lebih panas lagi. Jadi apalagi kalau udah ada telepon diangkat, wah ada kolektor lagi. Dan saya terhina di mana-mana. Dari situlah kemudian saya belajar, saya membaca buku tentang Zero Mind Process dari Arifin Agustian. Kembali waktu itu juga saya masuklah di tobat-tobat, jadi mencari Tuhan yang hilang.
ESQ juga lagi menarik itu. Ustaz Arif Ilham lagi awal-awalnya lagi tentang taubat, lagi nyampe tentang manajemen kolbu. Sudah, akhirnya singkat cerita, Bapak Ibu, saya ngalamin kekacauan sampai fisikal. Saya ditabrak mobil, mental masuk jurang, puluhan meter, jebol, ini tangan kiri patah. Kalau saya dulu untuk bela diri, saya lihat Cimandi, Cikalong, Campang, Ciletuwo, Buaya Putih, Alipoto, ada 16 perguruan. Tangan kosong, bela diri, pampang. Saya dulu kalau di komando saya belajar sesat dan menyesatkan. Saya belajar ilmu sihir. Dan itu bahkan motong ayam hitam ditaruh di tangan darahnya untuk persembahan semuanya gitu. Dan itu salah satu guru saya saudara dengan Iko Uwais. Saya boleh jadi tangan kosong. Nanti kalau lihat orang saya nggak peduli, 1000 orang kayak maju sini. Tinggal seberapa kuat saya untuk tahan sebelah gitu. Itu aja prinsip saya. Dan itu dulu kan. Karena dididik untuk tidak mati. Tapi dulu setelah itu 25 tahun sampai hari nggak pernah olahraga kelowor. Nah, kelowor atau kelawar kan? Ya, saya dulu pusat 500 kali. Lari 10 kilo, 40 kilo. Kan itu. Apalagi kalau hari ini masih ada satu ilmu kesaktian yang saya masih pakai sampai hari ini. Apa itu Pak? Ilmu lari dari kenyataan. Itu masih nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya ngomong gitu istri, ya sudah lah Mi, kita akan mati. Tapi kalau kita bisa akur, ya akur demi anak-anak. Apa kata saya? Ya pilih kita akur aja lah demi anak-anak. Itu walaupun masih ada saling membenci, akur aja. Sepakat, nggak marah-marah lagi, nggak ngomong lagi itu. Itu hanya bertahan beberapa hari Pak, marah lagi. Berbagai macam metode saya coba, berbagai macam metode saya coba. Sampai saya itu suatu saat itu sampai ngomong gini, ayo kita nginep di hotel malam minggu, senang-senang sumpah kita di rumah. Sengaja pakai 1 kilo dari rumah itu. Di hotel berantem. Untung di hotel nggak pecah. Ini Pak, gelapnya kalau di rumah tangga yang ada hanya duka, luka dan air mata, nggak ada Pak. Dan itu. Nah singkat cerita, akhirnya suatu hari itu saya berantem di tengah malam. Tadi guru saya ngomong, Ustaz sedang dimuliakan Allah, Ustaz pulang. Pak, istri saya udah ngusir saya nggak boleh tinggal di rumahnya. Saya pun nggak mau ketemu lagi sama dia. Pulang, kata guru saya. Loh, terus gimana? Kok saya pulang? Udahlah, istrimu itu anak kecil lagi ngambek, nggak usah diurusin, nggak usah dilihat, nggak usah temuin. Terus siapa? Ya kamu pulang, ada yang nungguin di rumahmu. Siapa? Anakmu, kata guru saya. Anakmu nggak tahu, kamu itu dari mana? Pokoknya udah nggak usah saya pulang nggak anakmu. Saya pulang Pak, anak saya umur 3 itu lari meluk perut saya. Langsung bilang, Abi di mana? Abi kemana? Aku nggak pulang. Saya ingat Pak, ingat kejadian itu. Kan itu. Kadang salah satu pemicunya, kalau Bapak Ibu sebetulnya kalau mau menerima klien saya, riba. Haram banget. Nah singkat cerita, kataku saya mulaikan. Saya akhirnya di malam hari saya berantem, saya lari ke asrama lagi. Kalau berantem saya lari ke asrama. Udah di asrama saya ngurus anak-anak yang unyu-unyu, anak-anak panti asuhan itu. Saya jadi lakukan itu. Alhamdulillah. Sampai saya bisa bikin 2 panti asuhan, satu di Langkat untuk anak-anak Selat Malaka itu, anak-anak nelayan, anak-anak yang telantar itu sampai sini. Nah singkat cerita, saya akhirnya di malam hari udah nggak tahan. Akhirnya saya BBM. Waktu itu saya belum pakai WA, belum ada WA di zaman itu seingat saya. Saya BBM, saya bilang Mi, tak tunggu besok kamu di kantor pengadilan agama jam 10. Ya, lebih kurang saya ngomong gitu Pak. Saya pikir dia takut. Apa jawabannya Pak? Oke, saya kata. Itu perempuan tuh kayak babon, ayam betina tahu. Dikejar jago dia lari ke sana kemari dia punya kekuatan, pokoknya menghindar nggak tahu lah lagi. Tapi nanti akhirnya pasrah, wes nunggu gitu kan. Tapi begitu dia punya anak, diganggu sama ayam jago, dihajar jagonya itu. Nah kalau udah muncul itu ayam babonya itu kayak singa betina. Suami sendiri, woi abang jambang, kumis melintang, pulang dijewer istrinya nggak berani ngapa-ngapain. Banyak konflik rumah tangga, banyak peran antar negara itu salah satunya karena permaisuri betul. Hati-hati, ini yang kita menggagah-gagah di depan ini. Gitu. Kita ingin tahu seperti apa istrinya gitu kan. Apalagi kalau dia sampai ada yang ngomong gini, ini biasanya karena setelah konflik. Mau nikah lagi satu aja pakai obat kuat. Nah, maka bagi sahabat yang harus saya sampaikan, pagi ini, saya katakan, karena semuanya sebuah prasangka negatif, kebencian. Bayangkan istri saya itu nyanyi, tahu nyanyi ibu ya? Tapi kan nyanyi haram, siapa bilang nyanyi haram? Kalau yang ada yang mengikuti dalil musik haram, ya musiknya bukan nyanyinya. Ya, bersyair haram itu. Kita itu nyanyi di ruang tengah. Sebuah lagu, Pak. Aku dengar, Pak. Saya dengar di dalam kamar. Marah, dendam sakit hati saya. Lagunya padahal saya tahu lagu itu yang bawa saya ke rumah. Maksudnya ada di laptop saya. Lagunya gini. Puaskah kau sakiti. Itu saya banget itu.
Saya balas pakai lagu juga. Tapi saya kan kalau ngomong saya nggak pernah nyanyi aja, tapi balas sebetulnya. Tapi kan saya nggak ngerti lagu-lagu, saya nggak dengar band itu. Saya generasi di Jepara lahir di kalangan nelayan dan orang-orang ini yang kadang musiknya itu kebanyakan di rumah itu. Dan yang dikenal di zaman tahun 70 itu adalah hanya Haji Roma Irama dan sebangsanya itu. Maka itu yang saya hafal. Maka saya nyanyi. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, tingginya janjimu padaku, mengalahkan langit yang biru. Sampai koyak mulai. Kebayang nggak Pak? Saya kayak bisa dinyanyi Pak. Koyak mulai. Jadi Pak. Dan kalau saya lagi sakit kayak gitu, saya bawa anak, saya bawa lari ke hutan. Saya ajak ke hutan, mau coba lari, semua bahagia ke hutan dalam. Ini kisah saya. Ya untuk ibrah, untuk pelajaran. Nah singkat cerita, istri saya 9:30 Pak. Saya pikir dia takut, 9:30 pagi datang. Kan saya ngomong jam 10 kita ke depan. Datang ke asrama. Saya begitu datang lihat, kaget, ikut pemimpin, ikut suami. Oh iya, ayo kita buktikan. Sepanjang jalan ya, paling tak jaraknya sekitar 2 kilo atau 3 kilo ke pengadilan itu nangis saya. Ya, terima kasih pun Pak, kamu nanti akan nggak punya bapak ibu lagi. Kamu hanya punya bapak atau punya ibu. Sudah, seperti itu. Nah, tapi saya tenang cara saya, saya tenang, bahagia. Alhamdulillah Allah masih memberi hidayah kepada saya untuk tenang, untuk senyum-senyum, untuk bahagia, untuk terkontrol. Sehingga begitu saya turun di parkiran itu, istri saya juga pakai kendaraan sendiri dari belakang ikut. Begitu dia parkir agak jauh, lalu dia datang. Saya kaget lihat mukanya sembah, itu sembah pada nangis itu. Terus dia ngomong dengan sepenuh perasaan, Abi, apakah ada jalan lain? Gitu. Saya waktu itu jalannya dengan sepenuh canda. Oh banyak, itu jalan mana? Karena kalau kata pengadilan agama depan ada jalan raya sekarang. Mau jalan ke mana? Itu kan gitu. Enggak lah, jangan bicara di sini. Mau di mana? Mau di kuburan Cina. Di restoran ayo. Gitu. Saya gitu tandanya, ayo mau di mana ayo. Enggak lah, ayo jangan di sini lah. Terserah lah dimanapun. Mau di mana? Di asrama. Yuk enggak, saya langsung balik ke asrama. Akhirnya balik ke asrama. Biasanya kalau saat itu Allah nggak kasih hidayah, maka saya masuk ke dalam kantor, saya daftarkan dan saya kalau resmi ngomong tak ceritakan kamu sah itu secara agama, walaupun belum diketok oleh hakim. Nah singkat cerita Bapak Ibu sahabat, akhirnya di asrama damai Pak, wes kejahatan jalan damai, udah Wabi minta maaf, yo Wabi juga minta maaf ini, sudah damai bahagia. Beberapa hari kamu lagi. Nah sampai kemudian saya mendengar ada seorang ustadz, ya ini dapat ilmu dari guru saya juga. Nah Ustadz ini juga muridnya guru saya juga di Tangerang, namanya Ustadz Farid Triwidodo. Beliau itu mengajarkan tentang mastermind family. Nah gitu. Jadi bagaimana ternyata rumah tangga sakinah itu nggak otomatis, nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba. Wah suaminya Ustadz hafiz Quran, ya, guru tahsin, istrinya hafiz Quran, cadaran dari pesantren, ngomong kosong. Sakinah itu nggak otomatis, nggak tiba-tiba, harus diupayakan. Seperti suami soleh itu nggak otomatis. SAG dari pesantren hafalan Quran itu. Hari ini banyak yang konjuan cerai. Nggak otomatis, itu kan hanya intellectual question, hanya ilmu. Nah itu, belum di emotional question dan spiritual question, belum di sana. Belum ainul yakin dan akal yakin. Nah, makanya Bapak Ibu sahabat, akhirnya saya dapati banyak ini yang berumah tangga mulai dari orang awam sampai alim ketemu saya Pak. Dari orang miskin sampai konglomerat ketemu saya. Nah itu. Akhirnya Bapak Ibu sahabat saya belajar sama beliau. Saya adakan acara yang sekarang saya kasih nama Family Mastery. Sehari semalam kita belajar ilmu tentang how to sakinah, bagaimana harmoni rumah tangga. Ketemu ilmunya baru kaget. Saya undang para kiai, saya undang itu, kaget mereka ini bisa ada jarang dibahas. Ada cuma ceramah keluarga sakinah, tapi bagaimana sakinah? Bagaimana itu Rasulullah itu? Contoh Rasulullah mengatakan gimana? Ya Humairah, betul itu? Ya, hai yang mimpinnya keberan-beran. Kita Pak di Jawa ngomong gitu sama istri kita. Siapa sih yang mimpinnya keberan-beran? Dia merasa ditong sih, kan gitu. Siapa lagi yang dipanggil itu? Oh kita bilang sayang itu, kelirunya di WA aja. Oh nggak pernah panggil sayang, siapa ini yang di WA? Itu kan rasa negatif itu. Nah singkat cerita kita tahu ilmunya. Kaget saya, oh ternyata ada. Setelah itu saya tinggal error, belajar ilmu itu sekitar setahun dan lebih kurang itu baru paham. Oh ternyata sakinah itu bisa dinikmati, dibahagiakan walaupun tanpa cinta sekalipun. Nah itu. Nah singkat cerita akhirnya bisa, alhamdulillah. Dan sebenarnya saya keliling Indonesia nyebarkan ilmu, baru saya kaget ketika guru saya dulu ngomong Ustaz tadi sedang dimuliakan Allah. Ternyata Allah bicara waktu itu dengan bahasa yang saya nggak paham, bahasa otak saya nggak paham. Soalnya Allah ngomongin Arif, kamu tahu tuh cukup mencerahkan ribuan rumah tangga yang bermasalah, dan kamu nggak mungkin mampu untuk mencerahkan mereka sebelum kamu mengalami sendiri parah dan kamu berhasil bangkit dari keterpurukanmu.
Maka alhamdulillah Bapak Ibu hari ini ada orang yang sudah pisah rumah, sudah sepakat mau cerai dengan lulu dan teman-teman, datang dua-duanya, diapusi sama temannya, ayo ikut. Ketemu di sana lihat suaminya kaget, perebutan itu kan. Tapi komitmen, mas ikut, mulai kita cerai. Dan itu, kalau kita kata pengadilan agama maksudnya gitu. Nah ternyata begitu semalam ikut acara family pasti kaget, paginya udah peluk-pelukan, cerita, aku sih salah ya Pak, enggak Bu, aku sih salah, enggak aku gitu. Karena udah sama-sama terbuka dari situ. Alhamdulillah Bapak Ibu, nah hari ini sebagian ilmu itu ingin saya sampaikan di sini. Tadi itu baru prolog. Loh, Anda pernah dengar sih kitab siapa itu yang mukaddimahnya aja panjang banget kan? Boleh nggak? Ikhlas nggak? Kenapa banyak orang taklim tapi nggak ada perubahan? Kenapa barang orang ikut workshop tapi nggak ada perubahan? Ilmu banyak, kita banyak. Kurang ikhlas. Udah ikhlas ikut Pak. Ikhlas itu bukan legowo loh. Ikhlas itu infiru, khifafan, wasikolan berat atau ringan tapi tetap karena Allah itu namanya ikhlas. Mukhlisina lahuddin, lurus karena Allah, bukan karena orang-orang. Ikut acara ini karena Allah juga ikhlas, walaupun berat. Nah, Bapak Ibu sahabat, Anda tahu orang itu bukan karena nggak ikhlas, tapi satu karena nggak dapat hidayah. Itu masalahnya. Nah, hidayah memang dimulai dengan ikhlas. Yang ngomong harus ikhlas, yang mendengar harus ikhlas. Kadang di acara kayak gini kan ibu-ibu begitu ada mic-nya kurang banter, Ustaz Judi mungkin ngomongnya kurang jelas, itu langsung contoh bicaranya orang banter, orang ikhlas. Terima saja, mungkin matamu tidak melihat, telingamu nggak mendengar, tapi hatimu mau memperhatikan. Allah punya hak, bisa dia ngantuk itu dapat hidayah. Kalau di masjid taklim itu ngantuk nggak dilarang, yang dilarang sengaja ngantuk. Itu mulai cari tempat yang nyaman untuk tidur, itu ada. Siapa yang bisa larang ngantuk Bapak Ibu sahabat? Nah singkat cerita akhirnya saya berbagi ilmu tentang family kemana-mana. Oke, saya akan mulai pertama. Siap? Siap. Kalau gitu kita saling doakan, siap? Siap. Biar dapat hidayah semuanya. Oke, termasuk saya pribadi. Yuk, angkat tangan kanannya. Taruh di pundak teman sebelah kanan. Kasih tahu. Bro. Yang fokus ya. Yang ikhlas ya. Biar dapat hidayah. Ilmunya akan dibagi. Aku doakan keluargamu sakinah, rezekimu berkah, utang lunas. Siapa tahu kelak kita satu kamar di surga. Balas. Yuk, kebaikan balas kebaikan. Amin. Terima kasih atas doanya. Untukmu juga semua doa. Siapa tahu kelak kita calon besan. Salami kanan kiri, terima kasih doanya Bos. Loh, siapa tahu kan begitu lamaran, bukan kita, mungkin cucu kita lamaran, begitu ketemu, pernah ketemu, ini baru-baru sama Ustaz Budi Faisal gitu kan. Lanjut. Salah satu membuat kita itu baik itu kalau kita selalu menyadari kesalahan kita bukan orang lain. Maka ilmu ini saya bagi, tolong jangan melihat pasangan atau memikirkan pasangan. Itu saya nyampaikan persis suami, persis. Saya ampun masalah. Fokus ke diri sendiri, siap. Bahkan jangan ke orang lain. Mirip Ustaz pula, lebih parah lagi. Oke. Nah ini jangan ke pasangan, ke menantu, ke siapapun. Lanjut ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, siapa yang setelah saya sampaikan materinya ini nanti hatinya lapang, siapa yang mau? Siapa yang mau pikirannya jernih? Nah, yang mau pikirannya jernih, hatinya lapang, ikuti saya, siap? Angkat tangan kanannya, taruh di kening, ditepuk-tepuk, baca mantranya. Insya ojo kakean mikir, gunakan hati. Masuk akal, enggak masuk akal, asal perintah Allah, gunakan hati, jalani. Nah, pertanyaan saya, bukankah ada hadis yang kalau suami istri remet-remetan jari, ya, mesra-mesraan, maksudnya itu dosanya digugurkan lewat jari-jari, betul? Selama ini saya mau tanya, setiap hari berapa kali remet-remetan jari? Ya, dengan situ, saya pun sengaja, pokoknya ada istri saya, sengaja Pak saya pegang punggungnya, saya terus, nah ini menggugurkan dosa kok. Terus gimana rumah tangga mau harmoni? Perempuan-perempuan ya gue pengen toh. Lanjut. Ibu, Bapak, Ibu pernah nggak selama ini jengkel sama suami, mukanya masam sama suaminya? Bapak-bapak pernah nggak kesel sama istri tapi merengut sama istri? Oh, angkat tangan kanan. Biasa. Udah, pokoknya setiap kebaikan itu untuk kita. Siap? Yuk lanjut. Yang pertama, Allah katakan,
Wa min ayatihi min anfusikum. Gimana Pak ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu ayat sering dibaca oleh para penceramah ketika khutbah nikah. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, aku Allah menciptakan untukmu min anfusikum, untukmu azwaja. Di ayat-ayat yang lain diterjemahkan, ditafsiri, bahkan disebutkan azwaja itu adalah pasangan. Nah, konflik rumah tangga yang pertama itu adalah, ini masalah beratnya adalah semuanya nolak dipasangkan. Padahal Allah katakan, aku pasangkan untukmu dari jenismu sendiri. Itu ayatnya. Jadi siapa yang mengucapkan kholaqalakum, aku ciptakan, aku pasangkan untukmu. Berarti memasangkan siapa? Allah. Mungkinkah salah pasangan? Tidak. Tapi rata-rata semuanya nggak mau dipasangkan. Maunya kembaran. Banyak suami yang bilang ke saya, Ustaz, istri saya cerewet. Jadi suaminya pendiam, istrinya cerewet. Padahal memang ini pasangan. Ciri pasangan satu itu tolak belakang, paradoksa. Sandal satu kanan satu kiri, itu pasangan. Yang kanan semua namanya kembaran. Pada suami yang istrinya cerewet, maunya istrinya juga diam, jangan banyak ngomong lah itu. Padahal kalau istrinya diam juga dia bingung. Waduh, nah. Berarti ciri pasangan itu paradoksa. Satu cerewet, satu diam. Satu hemat, satu boros. Satu pinter nyari duit, satu pinter belanja. Satu rapi, satu kemrong. Bayangkan, istri itu sepatu di sini, baju sini, suami handuk sedangkan pintu. Satu cepet-cepetan, satunya lambat-lambatan. Ini terjadi. Cepatlah, sabar. Bapaknya mesti kemerungsung. Terjadi. Ini ciri pasangan itu mesti tolak. Maka sekarang yang ada di sini baru lihat pasangan masing-masing, ingat. Oh iya, Anda dengan pasangan Anda selama ini tuh memang sama, kembaran atau pasangan? Maka terima lah. Ternyata selama ini banyak orang yang nggak mau justru karena pasangan. Ustaz, saya ini pintar nyari duit, saya tuh hemat luar biasa. Ini Jawa Timur, saya dapat suratan seperti itu. Tapi Ustaz, istri saya itu boros, dikasih uang berapa habis. Lalu itu saya bilang gini, Pak, saya mau tanya, Allah adil nggak? Adil. Dan dengan itu sama Allah dipasangkan atau sampai sendiri? Allah yang pasangkan. Berarti memang itu pasangan? Iya. Allah adil. Nah, tak kasih tahu ya Pak ya, istrimu itu seorang anak kecil yang dulu waktu kecil senang belanja. Dan ketika dia belanja itu jajan, ayahnya ngasih mencukupi semuanya. Karena Allah adil, maka tipe suka belanja ini dicarikan suami yang pintar cari duit, dan itu ente. Bukankah suami itu kalau kasih duit ke istri itu adalah belanja, itu sedekah. Maka saya memang diminta Allah, karena dia pintar duit diminta sedekah ke istri. Mau uangnya dihabiskan istri sendiri atau istrinya orang lain? Istri sendiri. Nah itu kenapa? Enggak terima. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Maka biarkan saja, nanti Anda tinggal fokus dari duit sebanyak-banyaknya. Pasti Allah akan ngasih sebanyak-banyak karena sedekah semakin banyak. Nah ini buat para suami ini. Kalau mau rezekinya lapang mulai hari ini, jangan pernah hitung-hitungan duit sama istri. Sebentar. Ini ilmunya, karena ada suami itu. Jadi satu kita, jangan pernah hitung-hitungan sama istri semua nggak itu. Ibu, fokus dulu ya. Jangan komen-komen, nanti nggak fokus. Materi ini masih untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bahkan untuk suami. Jadi para suami, mulai hari ini coba buktikan omongan saya ini. Kan saya mulai dengan diri saya sendiri. Itu. Jadi mulai hari ini jangan pernah hitung-hitungan dengan istri. Hari ini pun rekening yang untuk bisnis saya itu salah satu rekeningnya langsung masuk ke rekening istri. Itu baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu saya minta istri untuk bikin minta rekeningnya biar aku yang pegang. Ini ATM-nya rekening Umi nanti untuk urus kan gitu. Saya begitu. Dan baru sehari yang lalu kalau nggak salah ada dana ya di antara ini ada teman masing ngasihkan amplop ke istri saya. Iya Mas ya, itu insya Allah kan itu. Nah ya halal itu maka Bapak Ibu sahabat, kenapa beli dulu enggak Pak? Gimana? Nah ini buat para istri, ketika suami minta duit kepada dirimu dan itu memang untuk kebutuhan baik, jangan ditahan. Salah satu jangan suami itu nyari nafkah, dia ngasih duit ke istri, ini duit ini. Begitu dia mau pergi minta duit, kata istri nggak ada budget. Nggak ada budget, kalau istri aku sih nggak tapi ngomong orang budget. Harta itu uangmu sendiri pun itu keutamaan. Seperti Ibunda Khadijah seluruh hartanya habis untuk mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah konflik rumah tangga salah satunya ini Pak. Nah saya akan sampaikan dari pasangan. Anda itu pasangan itu mesti bertolak belakang. Tapi ciri pasangan tolak belakang itu untuk saling melengkapi. Contoh mur sama baut, satu lancip satu bolong, memang pasangan. Nek lancip semua itu kembaran. Nah, Bapak mau nikah dengan kembaran? Oh, Rob. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan John. Dan itu.
Paham ya Bapak Ibu? Maka suami Anda sejelek apapun itu kan pasangan untung. Nah, semua kejelekan suami itu ada pada dirimu, bu, kelebihan yang untuk menutupi. Karena engkau adalah pakaian buat suami pakaian buat fungsi pakaian itu menutupi, melengkapi, memperindah, gitu Pak, melindungi. Semua keburukan istri bapak-bapak itu pada bapak itu pasti ada kelebihannya untuk menutupi. Kadang Anda nggak menutupi, sibuk nyalakan. Dia mewek, nangis, gitu, malah kita bentak, gitu aja sayangnya. Itu loh. Padahal dia waktu kecil nangis itu bapaknya datang, ada apa toh nak? Itu Pak si John nangis Pak. Itu lalu, oh John mana? Langsung, John awas ya kamu ya. Langsung dia bangga, John awas ya kamu bapaknya. Paling nggak diapa-apain sama bapaknya, John Pak awas gitu loh. Memberi rasa ketentraman, melindungi. Atau anak minta boneka, bapaknya cuma bilang, nggak punya duit tapi cuma bilang, nah mau boneka yang warna hijau atau yang warna kuning, mau yang matanya biru atau yang hitam. Yang biru ayah, apa yang dua-duanya? Dua-duanya ayah. Ya doakan ya, nanti ayah belikan ya. Udah bahagia meskipun biru-biru nggak dibelikan lagi. Ini yang terjadi. Nah kadang-kadang kan kita sama istri nggak gitu, nggak sabar. Yang dibutuhkan seorang istri ini jiwa istri yang dibutuhkan. Kadang-kadang suami bukan sebagai suami, bukan sebagai teman, bukan sebagai laki-laki, tapi kadang butuh sosok suami sebagai pengganti ayah. Yang dibutuhkan adalah suami yang bijak, lembut, ngayomi, menenteramkan hati. Nah sebaliknya ibu-ibu, yang dibutuhkan oleh setiap laki-laki dari seorang istri kadang bukan kecantikannya, kadang bukan hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis, mata yang lentik, bukan itu. Atau duitnya, atau body sex-nya bukan. Kadang yang dibutuhkan adalah sifat ibu yang lembut, yang menenteramkan, tempat bersandar ketika lelah itu, yang mulut itu. Nah ini maunya pulang ketemu Sembodra malah ketemunya Dursosoro. Baru pulang jam segini, dari mana aja? Gak usah pulang sekalian. Oh iya gak usah pulang. Udah tahu suami istri ini nggak punya uang, anak kelaparan, suami aja main-main. Padahal suami setengah mati kerja keras, pulang tuh nggak ada hasil, dipakai utang lagi. Tapi ketika istri, Pak sabar ya Pak, Insya Allah pasti akan rezeki. Insya Allah mama dan anak Anda masih sabar Pak. Tenang aja Pak Yoko. Suaminya maunya berangkat lagi tuh, semangatnya dengan hero itu. Maka kalau membuat suamimu itu seperti loyo keluar rumah, omelin sebelum keluar rumah. Tapi kalau mau dia jantan, meskipun tubuhnya kecil, sakit itu, tapi jantan. Berikan kesejukan kelembutan seorang ini. Doakan ya Bapak pasti bisa ngatasi problem ini. Tenang Pak, proyek kita 1 triliun insya Allah tembus. Itu ada Allah Bapak. Wah, insya Allah. Itu yang seperti anak kecil. Nah, karena ini ibu gitu anaknya jelek. Tapi kata nah anak ibu rasanya gagah, sing ganteng. Ya enggak terus enggak, kamu bisa enggak? Anak ini ke depan akan menjadi anak yang luar biasa. Kenapa bapak-bapak? Karena istrimu itu seorang gadis kecil yang dulu dimanja sama bapaknya, sekarang umurnya sudah tua, fisiknya udah gede, tapi jiwa kanak-kanaknya itu masih ada tersimpan di alam bawah sadarnya. Dan sebaliknya juga sama suamimu itu walaupun gede, ustaz sekalipun, tapi jiwa kanak-kanaknya masih ada. Dia rindu sosok ibu dan itu ada pada dirimu. Nah kadang-kadang wajah ibu sebagai perempuan yang bukan sebagai ibu. Ini yang sering lupa ini faktor ini biasanya. Yang dibutuhkan ini kelembutan. Boleh bapak coba bapak pulang dari sini. Ya dari sini, bapak bilang ke istri, kalau yang nggak ikut sini bilang, Dek, misalnya rumahnya Jogja ngomong, Dek, doakan ya, utang kita lunas, rezeki tembus nanti 100 miliar langsung cash. Adik tak ajak main salju di Pegunungan Alpen. Oh gitu, udah umur 50 gitu kan, kata istrinya, Pegunungan Alpen Pak, oh boy kukus tenang, seperti main Alpen luar negeri. Lah rumahnya Jogja. Terus kemudian dikatakan, Dek, akan sukses ya, tembus 1 miliar, gue gak sukses tak ajak dengan barang kritis. Kata istrinya, kuno. Sesuatu yang tidak, wah gitu loh. Sama-sama dikabulkan Allah, milih yang barang kritis, atau milih Pegunungan Alpen untuk istri. Ya gitu. Padahal Allah bisa ngabulkan itu. Kadang-kadang impian kita, dolanmu kurang ada, impianmu kurang dhuwur. Yang terjadi. Pak, dalam sini. Hari ini Pak, hari ini saya, perusahaan saya, tim saya lagi digarap. Belum ada perusahaannya, tapi inilah kita kerjasama garap. Saya lagi target 3 tahun ini 3 triliun masuk, profit bukan omset. Nah, jadi yakin dan saya banyak, saya kepingin ke Hongkong, jujur saya ke Hongkong. Saya kepingin umroh, saya 2 kali umroh nggak bayar. Kemarin umroh terakhir November. Saya kepingin ke Danau Toba, saya wujud semuanya. Nah ini ada ilmu khusus nih, namanya Sabto Pendeta Ratu. Nah saya pikir saya itu suruh ngisi malam, sehingga mau tak sampaikan materi ini bagaimana kekuatan doa ini. Tiba-tiba saya suruh ngisi pagi, saya nurut. Dan kondisi saya sebetulnya lagi sakit. Force saya siang malam kelihatan terus, force kelelahan. Nah, tetapi seorang mukmin harus punya komitmen. Komitmen kita katakan, ya insya Allah saya berangkat. Maka sampai sore tadi maghrib saya ngomong ke Mas Rusli, Mas saya sakit doakan. Kalau sebelum maghrib saya sembuh saya tak berangkat. Dan saya sudah minum obat tadi pada saat itu. Kenapa? Ini yang jarang kita kadang-kadang alasan seorang muslim, alasan kok tarullah diberi alasan syar'i katanya. Kalau nggak punya niat intinya itu. Ini yang terjadi. Lanjut ya. Nah, singkat cerita kita itu pasangan bukan kembaran. Nah, akhirnya banyak masalah di situ. Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya,
Akibat rumah tangga belum harmoni, satu doa bertolak belakang. Doa bertolak belakang lalu rumah tangga belum jadi istri hatinya itu. Apa doa bertolak? Contohnya, suami ini berdoa, Mi, kita kayak dulu pernah orang kaya bangkrut, sekarang hanya punya sepeda motor. Doanya gini, kita punya mobil satu lagi yuk. Iya Pak, satu aja lah. Nggak usah, dulu kan masing-masing satu ada provision berbandingnya, sampai anak pun punya. Hari ini kita satu aja, kepengen. Terus gimana Pak? Ya kita minta sama Allah, Mi, Papa agak ikhtiar, nanti malam kita sholat hajat, kita tahajud bareng-bareng, kita minta sama Allah. Oke Pak. Pas doa, suaminya keren imam itu. Habis imam itu doa, ya Allah izinkan dengan kekuasaanmu, engkau ampuni semua dosaku. Jika selama ini semua terjadi karena dosa dan maksiatku. Izinkan ya Rabb dengan kekuasaanmu ya Rojak, lapangkan rezekiku, berikan kami satu buah mobil kembali untuk kami pakai sekeluarga ya Rabb. Kami minta kepadamu ya Allah, berikan kepada kami Avanza tahun 2020 warna hitam. Langsung konkret. Oh enggak mulu-mulu, enggak minta Pajero apalagi Lamborghini, enggak. Hanya itu aja untuk sebagai warga sadar. Hanya kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Istrinya juga doanya sama di belakang, ya Allah, kau tahu cerita suamiku ngaji kepanasan, kerja kehujanan. Izinkan ya Allah kami kembali punya satu buah mobil dengan kekuasaanmu. Anugerahkan kami satu buah mobil kami pakai sekeluarga ya Allah. Berikan kepada kami mobil Avanza warna putih tahun 2020. Beda warna. Coba gimana ini? Beda warna. Yang bingung siapa Bapak Ibu? Malaikat. Ini yang hitam dulu, apa yang putih dulu? Paduannya sama minyak satu, betul? Ya, di dulu jarang mobil belang-belang. Coba Pak, kalau udah cecem istri hati, ada rasa percaya, saling dekat, yang terjadi apa Bapak Ibu? Doa istri akan gini, ya Allah, engkau tahu selera aku yang warna putih, tapi kabulkan sesuai dengan doa suamiku. Kata malaikat, bungkus, kirim, itu Pak. Maka hari ini jangan-jangan selama ini doa istri dan suami itu tolak belakang. Bapak-bapak saya mau tanya, kalau istri, suami, istri perempuan, suami laki-laki, adu doa, perang doa, menang mana? Saya mau tanya. Manjur mana doanya? Istri. Hadisnya gitu, istri punya rahim. Itu salah satu rahim itu peka, rasanya itu muslangut. Istri itu karena punya rahim maka dia peka. Bapak kadang nggak peka. Bapak ada anak nangis kan karena masih tidur ngorok. Nah, iya kalau anak bayi kecil kan, istri. Anak di luar kota sakit, ibu kadang ngerasa. Karena ibu punya rahim ini peka. Itu. Tapi kalau hari ini ibu saking pekanya udah hilang kan disebut dengan WA-nya dari pekok. Udah di WA aku sakit. Oh iya sebentar ini aku lagi kegiatan sosial. Sampai ibu aku masuk IGD enggak dibaca. Begitu kabarin lagi, "Loh anakku mati." Ini Bapak Ibu, peka. Nah, rahim itu bukan sekedar untuk mengandung anak, tidak. Rahim itu semacam radar yang mampu menangkap tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata. Maka kadang perempuan itu kadang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Contoh makanya kalau datang bulan, dia ada proses pembersihan rahim, berjalan itu dia sensitif. Maka di setelah PMS itu sensitif karena rahimnya yang lagi bergejolak apakah? Kayak bumi gonjang-gonjang ini karena buminya lagi sensitif. Nah, saya lanjutkan. Maka Bapak Ibu sahabat, satu doa bertolak belakang. Doa itu kadang-kadang lisan, otak, hati. Diadu kekuatan energinya. Ada satu alat namanya elektroencephalogram, menguji energi manusia gelombang. Otak sama gelombang hati. Hati itu hot, ya bukan liver. Indonesia salah memahami, satu hati satu liver. Padahal hati-hati kok berdebar-debar, hatinya bukan livernya. Orang sering sakit hati ujungnya sakit jantung, bukan? Sakit hati. Bukan livernya, kan gitu. Maka hati, segumpal darah yang bagus ya itu hati. Nah, kalau hatinya ini gumpalan darah itu sudah nggak bagus, jelek, langsung jantungnya berdenyut, mati, rohnya keluar. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu sahabat, doa itu yang paling bahaya, doa yang tidak tampak di lisan hati. Yang paling keren doanya lisannya ngomong, otaknya memikirkan, hatinya memvisualkan. Nah, itu keren. Nah, saya biasanya pakai itu. Singkat cerita, Bapak Ibu sahabat, suaminya ngomong, "Dek, aku tak berangkat kerja ya, doakan ini jadi project. Nanti untuk nembus utang kita." "Iya Bang, hati-hati. Ya Bang, moga-moga sukses." Lisan istri ngomong gitu, tapi karena pernah terluka dengan suami, doanya lain. "Ya Allah, tunda dulu jangan sukses, nek sukses bojo maning." Ini kekhawatiran istri, nanti kalau sukses bojo maning kalau berpercaya sama istrinya. Apa yang terjadi? Bukan bisa jadi doa istri itu yang dikabulkan, maka nggak sukses. Terus dalil tetap nggak tembus-tembus proyek ini. Orang uang udah ditransfer aja macet-macet Pak, nggak bisa diambil. Ini banyak kejadian. Nah, doa bertolak belakang. Hati-hati. Jangan-jangan istrimu selama ini belum lego. Memang nggak ada ceritanya istri wajib masuk surga dapat ridho suami, tapi di balik itu ada sesuatu. Apa itu? Ketika istrimu nggak lurus cerita, makanya omongan kosong. Kenapa rumah tangga di Indonesia banyak konflik? Karena kita Islam, Muslim, bahkan ngaku beriman, tapi kelakuannya kayak munafik. Rumah tangga kita itu nggak ngikuti Rasul, tapi ngikuti orang munafik. Kita itu kayak pemain sinetron, sutradaranya orang kafir, kan? Skenario orang kafir yang bikin, kita kelakuan kita. Contoh ini, masa suami beriman, istri beriman, suami beriman ngomongnya gini, apa ngomongnya? Doanya suksesnya seorang suami berkat doa seorang istri. Semakin banyak mendoakan, semakin cepat sukses. Masa kayak gitu?
kalau suami beriman. Karena apa Bapak Ibu sahabat? Iya nek doanya misalkan dia semakin banyak mendoakan, maksudnya semakin banyak istri, semakin banyak doakan, semakin sukses. Lah nek istri-istrinya doanya baik, nek istrinya doanya laknat semua. Semakin cepat hancur. Satu istri kacau, dua istri neraka. Ini yang terjadi. Bukan masalah satu dan dua, masalah bagian lah itu. Nah, atau seorang perempuan, ini ngaku perempuan beriman, muslim, punya agama, ngomongnya gini, aku rela dimadu asal kau rela aku racun. Maksudnya kayak gitu rumah tangga di Indonesia. Ini kan kelakuan kita gitu kan. Atau poligami, origami itu seni melipat kertas. Poligami seni melipat gandakan istri. Oh, poligami itu dianggap seni melipat gandakan sendiri. Ini omongan-omongan, ini kayak orang beriman nggak ngomong gitu deh. Dengan gitu kan. Kan itu. Ada seorang istri lihat suami sibuk pegang HP terus siang malam ini istri gratis yang kurang dibelai. Itulah melihat itu enak ya kalau jadi HP tiap sore tiap hari dipegangin sama suami terus, dipandangin sama suami terus. Saya suami ini ngaku suami beriman ngomongnya gini, andai HP ini istriku tiap hari aku ganti terus. Isi kepriwe. Rumah tangga model kayak gini gitu. Atau rumah tangga sama-sama tidur di tempat tidur, suaminya pakai HP, istrinya pakai HP, ungkur-ungkuran, masing-masing di grup WA aktif. Istrinya aktif dengan laki-laki lain, entah temannya, entah ustadz siapapun, suaminya juga dengan perempuan lain, nggak ada komunikasi. Bu, salah satu sunnah Nabi sebelum tidur itu ngobrol dengan suami di tempat tidur, itu sunnah. Hari ini dilakukan apa tidak? Maunya malah habis itu langsung tupak itu, suaminya ngeliat itu masih ngorok gitu kan. Enggak, ngobrol dengan suaminya. Coba apa? Evaluasi harian, mutafa'ah yaumiyah. Nah, hari ini gimana? Laporan apa nih sebelum tidur? Nah, ini salah satu ustaz ngajari saya itu. Oh ya saya ingat sebenarnya gitu, Rasulullah itu ngobrol bicara dengan istri, bincang-bincang sebelum tidur gitu. Tapi lampu matikan. Nah itu biar nyaman, jadi nggak fokus ke cecak dan sebagainya. Nah lanjut Ibu, Bapak Ibu. Jadi kita itu pasangan. Satu bahayanya doa bertolak belakang. Dua rezeki yang sempit jelas saling melaknat. Istri pergi dari rumah tanpa seizin suaminya, apapun yang dilakukan itu tertolak ibadahnya sampai dia pulang ke rumah suaminya. Ini hadisnya gitu. Nah terus baca rezeki sempit. Suami dolim sama istri, rezekinya sempit. Nah istri kadang nggak kerja, nggak bisnis, suami yang kerja atau bisnis. Itu bukan uang suami Pak. Allah itu masih rezeki tetap kepada istri, pada anak, tapi selangnya melalui suami. Karena istri dolim, maka suami dibikin kerjanya sulit. Pahale angel sudah dapat duit, ujungnya nggak bisa belikan HP, nggak bisa belikan kerudung, nggak bisa belikan mobil. Sebetulnya istri lagi disempitkan rezekinya. Atau suami yang dolim, maksiat, malas ibadah, maka dia diazab oleh Allah, disempitkan rezekinya, maka uangnya dihabisin sama anak istrinya tanpa jelas. Ini Pak masalahnya. Jadi masalahnya bukan ke orang lain, ke diri sendiri rezeki itu. Rezeki sempit kalau masih konflik rumah tangga. Nah selanjutnya radar yang terabaikan ini yang paling penting buat Bapak Ibu. Radar yang terabaikan. Selama ini seolah-olah radar itu punya militer. Enggak. Apa yang radar itu? Tadi saya bilang rahim itu radar seorang istri. Nah suami ini adalah seorang driver lomba rally, slalom. Nah biasanya kalau lomba rally balapan mobil itu Paris Dakar itu di dalam mobil 2 orang, satu sopir driver, satunya navigator. Orang yang baca peta, petunjuk yang lihat yang arahkan. Nah suami Bu berjuang di muka bumi itu Allah kasih petunjuk langsung. Hari ini wahyu sudah selesai lengkap, tetapi petunjuk langsung alamal insana malam alam itu langsung masih diberikan kepada setiap hambanya. Nah kadang petunjuk yang tidak tersirat, yang tidak tersurat ini, yang tidak terlihat ini, itu kadang suami karena sibuk, ya nggak peka, itu nggak mampu menangkap. Tapi Allah memberi petunjuk ini lewat orang yang paling dekat dengan suami, yang mampu menangkap tanda-tanda itu sebagai navigator untuk ngasih petunjuk, kasih tahu ke suaminya. Siapa dia? Istri, dibekali dengan rahim itu radar. Nah ini kadang diabaikan oleh suami. Kadang istri mau suami mau berangkat pergi, itu rewel saja itu. Ojo lah pacaran ini, nggak masuk akal mungkin. Sebetulnya mungkin ngerasa di depan saya mau ada jembatan tol, istri saya mau suami masuk akal. Atau anak ini kadang nggak jarang diperhatikan. Nah kita yang nuduh suami, oh kamu mau ojo khawatir, tenang. Sebenarnya kok transfer toh. Atau ini kalau guru saya, guru bisnis saya, itu dia menggunakan radar istrinya, rahim. Radar istrinya lah, ini kepekaan ini energi itu untuk bisnisnya. Dia kalau mau bikin deal bisnis 5 triliun misalkan, dia pergi sama istrinya, pembantunya 6 ditinggal, anak-anaknya ditinggalkan. Dia pergi senang-senang dengan istri berdua, kayak anak muda lagi, kacamata dan pasangan berdua, pasangan halal. Setelah tenang, nyaman, baru ngobrol. Ma, papa ini mau ada proyek 5 triliun dengan teman dari pengusaha dari Singapura. Yang mana Pak? Yang dulu yang saya kenalkan sama mama. Apa kata istrinya? Pak, papa yakin? Iya. Terus gimana Mama? Jangan dulu lah Pak. Kenapa sih? Ya nggak tahu, pokoknya jangan dulu lah Pak. Itu kalau suami
tidak menggunakan radar istrinya ngomong, kamu khawatir tenang, aku lebih tahu, sudah lah kamu di rumah aja, yang penting tak transfer duit itu. Tapi kalau guru saya enggak, kenapa sih Ma? Enggak tahu para perasaan mama enggak enak. Ya sudah lah Pak, papa bisnis kan untuk mama juga, untuk keluarga juga. Kalau memang mama enggak bahagia, ngapain bisnis? Bisnis malah tambah nyusahin keluarga. Ya sudah, sebenarnya mama bahagia. Nah gitu. Nah, tapi ketika istri ngomong, papa udah mantep. Dengan siapa? Dengan itu yang saya kenalkan dengan mama dulu, mitranya. Ya sudah lah Ma, kalau papa sudah mantep, mama insya Allah ikhlas, mama ikut bahkan. Ya oke, kalau mama ridho, jalan. Gitu Pak. Karena nanti kalau biasanya ini para pengusaha nih, kalau udah sukses kadang lupa istri. Tapi nek susah mesti ingat istri. Dan ketika ada susah istri mesti kena. Mau nggak mau itu susah itu ini terjadi. Nah saya lanjutkan. Nah, jadi kesetiaan seorang laki-laki itu teruji ketika dia sudah mampu berbuat apa-apa. Nek miskin setia wajar. Tapi begitu sudah mulai ada penghasilan atau kayak sedikit, pikirannya kreatif, tambah asisten nah gitu. Ini yang terjadi. Itu kreatif. Tapi kesetiaan seorang perempuan itu teruji ketika suami nggak punya apa-apa. Suami masih muda, kaya, ganteng, setia wajar. Jadi kalau seperti Nabi Ayub, udah miskin, banyak utang, sakit, setia nggak? Itu teruji kesetiaannya. Nah, clue-nya, nah ini, karena ini pasangan dari jenismu sendiri. Jadi Anda itu dipasangkan, nanti ayatnya dibaca Pak lagi itu. Pasangan Anda itu dipasangkan jenis manusia. Anda itu menikah dengan bukan jenis malaikat. Maka wajar kalau istrimu itu berbuat kesalahan, kan dia bukan malaikat. Tapi dia bukan setan yang salah terus. Dan kamu pun, mohon maaf ini untuk para suami, ini juga bukan malaikat, tentu bisa berbuat salah. Maka harus saling memaafkan, saling ridho, saling membimbing. Nah ini yang terjadi selama ini kadang nggak saling ridho, merasa paling benar sendiri dan selalu sibuk nyalakan. Nah ujian clue-nya, nah karena dari dirimu sendiri paling nggak tepat. Bapak mau nikah dengan perempuan yang terbuat dari bahan seperti malaikat, dari malaikat, jenis malaikat lah. Cantik menawan, liurnya saja itu bikin wangi harum luar biasa. Mau? Enggak enak, horor. Bapak udah nafsu, dia nggak punya nafsu, terang-terang aja, horor. Yang paling nyaman ya jenis manusia yang ngajak yang punya nafsu itu. Begitu juga jenis binatang nggak nyaman. Maunya didadani cantik menawan diajak ke hotel digendong. Kata temannya, cantik peliharaan istriku, tetap nggak pantas. Yang paling tepat jenis manusia yang ngajak yang punya nafsu bisa berbuat salah dan Anda memaafkan, itu yang keren. Nah lanjut jenismu sendiri. Nah clue-nya laki-laki Bu, itu di kekuasaan dan wanita. Jadi laki-laki itu fitrah, ini saya ngomong, jangan dibaca dulu, dengarkan. Laki-laki itu fitrah senang dengan perempuan cantik. Anda para istri itu harus khawatir kalau suami Anda sudah nggak senang dengan perempuan cantik. Khawatir, jangan-jangan dia suka dengan laki-laki ganteng. Bahaya. Itu fitrah Bu. Masalahnya yang nggak boleh kan pergaulannya yang dilarang dalam agama. Bahkan memandang pun boleh. Memandang pertama itu diperbolehkan, yang nggak boleh melotot sampai setengah jam. Pertama kok pandangan pertama nggak rampung-rampung itu nggak boleh. Nah itu. Nah ini nggak boleh kan itu. Sama nah, clue-nya perempuan Bapak Ibu harus paham. Laki-laki itu clue-nya itu di kekuasaan sama wanita. Perempuan clue-nya itu di harta. Di harta. Itu fitrah Pak. Jadi kalau perlu istrimu nuntut berlian, nuntut emas, mobil atau tambahan tunjangan keluarga, itu fitrah. Yang paling engkau takut itu justru kalau istrimu udah nggak butuh harta dari dirimu. Paling takut itu. Setelah butuh orang urus berarti kamu udah gak dipakai lagi. Orang urus aku sama diri gitu. Karena fitrah perempuan di harta, maka biasanya istri itu semakin ego tinggi ketika semakin punya penghasilan, punya harta. Di Purbalingga semakin banyak perusahaan dari Korea masuk, istri-istri bekerja, suami akhirnya kerjanya pamong praja, papa mama kerja. Itu konflik rumah tangga di kantor pengadilan tinggi sekali. Ini yang terjadi. Karena apa? Istri akan dominan, cenderung menghargai pimpinan kerja daripada suaminya. Bahkan lebih akrab dengan teman kerja daripada suaminya. Nah ini hati-hati itu. Nah Bapak Ibu sahabat, ini kejadian ini istri benar. Jadi clue laki-laki itu di wanita, perempuan di harta. Tapi ada satu rahasia berikutnya. Kalau kamu ingin menaklukkan jiwa istrimu yang perempuan itu, cukup untuk berikan hatimu, berikan cinta sepenuh jiwa, maka dia akan serahkan semua termasuk hartanya, bahkan dia rela ngutang ke mertua demi dirimu. Nah itu yang terjadi selama ini. Seperti Ibunda Khadijah semua diserahkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah selama ini kan kamu belum menyentuh hatinya dia. Ya, yang terjadi kamu hanya menyentuh cintanya, hatinya belum kena sama diri. Itu sing kecewa itu, masih terluka. Nah lanjut ya. Nah begitu juga laki-laki Bu. Laki-laki walaupun senang dengan fitrah dengan perempuan cantik, mohon maaf, nanti cek di kitab Ibnu Qayyim. Apakah perempuan dunia ini ketika masuk surga
kalah dengan bidadari. Tidak disebutkan wanita dunia itu kalau masuk surga itu jadi ratunya bidadari. Lebih cantik, lebih menawan, lebih membahagiakan dibanding para bidadari. Pada bidadari terbuat dari za'faron. Sementara wanita dunia terbuat dari tanah liat yang kotor dan hina. Kok kenapa bisa lebih mulia? Nah, disebutkan ini lewat Aisyah hadisnya. Karena wanita dunia mengalami perjuangan iman, perjuangan taat kepada suaminya, perjuangan karena hawa nafsu. Bidadari tidak mengalami itu. Maka ketika di sana dia akan lebih cantik menawan dari ratunya bidadari, keterangan hadisnya gitu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim memberi keterangan, apakah seorang raja akan terpesona dengan dayang-dayang yang cantik sementara di sebelahnya ada permaisuri memesona jiwanya? Enggak akan. Dia akan sibuk dengan permaisuri yang lebih takjub. Begitu. Nah, ini terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah itu bisa takluk sama seorang perempuan yang mulia namanya Ibunda Khadijah bin Khuwailid. Kenapa? Karena Khadijah punya sifat namanya wafa. Sifat yang berhasil, sifat keibuan yang berhasil menyentuh hati Muhammad SAW. Yang ini tidak dimiliki oleh Aisyah, oleh istri yang lain. Sehingga ketika sudah meninggal pun tetap disebut-sebut namanya. Tetap lindungnya pun nyebutnya Ibunda Khadijah. Sedekahnya pun sampai Aisyah cemburu. Bukankah ada istrimu yang perawan, yang muda, yang cantik, yang pintar? Kenapa masih mau sebut perempuan tua? Itu kan bahasa di Sirah kayak gitu disebutkan. Kata enggak, kamu enggak akan menyamai dengan dia. Nah, kalau saya pernah kajian Ustaz Hanan Anaki mengatakan sifat wafa itu sifat yang mencintai suaminya, memberikan tanpa syarat. Ini terjadi pada Asy'ah bin Mazahim, walaupun istri suaminya adalah Fir'aun, enggak ada urusan. Aku akan memberikan cintaku, dia suamiku, aku enggak ada urusan dengan kelakuan dia, kelakuan dia sama Allah. Ini yang terjadi, kita kan enggak. Kadang suami kita baik, oh enak ya kalau dia jadi istri soleha, wong dia namanya sudah soleha, suaminya Pak Soleh, kerjanya adzan, masuk masjid. Enggak. Suami istri soleh atau solehah itu nggak ada urusan dengan pasangan. Nabi Lut istrinya bukan golongan wanita beriman. Nabi Lut. Asy'ah bin Mazahim suaminya itu Fir'aun, tapi tetap wanita penghulu wanita surga itu ada 4. Asy'ah bin Mazahim, Ibunda Maryam, Khadijah, terus Fatimah. Ini terjadi, Pak. Jadi nggak ada urusan. Ibu bisa, nggak ada istilah surga neraka katut. Ibu itu bisa. Pokoknya aku memberikan kepada suamiku bukan masalah dia ganteng, jelek, bukan masalah dia nganyel kita. Enggak, urusannya apa? Aku diperintahkan Allah untuk cari suamiku, aku berikan yang terbaik. Nanti begitu selesai tugas kita, job kita sudah selesai, kita meninggal, selamat tinggal saya. Moga-moga kita temu surga. Kan bisa jadi suaminya ke neraka, jadi tetap ke surga. Suaminya ridho. Jadi urusan ini sama juga. Suaminya juga nanti di depan Allah akan dituntut oleh seorang jaksa yang jujur setengah mati, yang namanya istri. Di depan Allah dituntut. In the best my husband, itu ini suami terbaikku atau suami terjahatku, itu akan disampaikan di sana. Begitu. Nah, maka katanya Bapak Ibu sahabat ini, satu tadi doa tolak belakang, dua sempit rezeki, 3 radar yang terabaikan. Maka meskipun istrimu tidak ikut bisnis, ente bapak ngomong ke istri, papi mau bicara ini, mau proyek ini gimana, sampai hati lega. Begitu juga suami istri, apalagi kalau istri hari ini kerja karir atau bisnis di luar rumah, hati-hati. Sehebat apapun klien, Anda bisa ramah sama customer, sama klien, sama bos, sama mitra, itu suaminya orang lain. Tapi Anda bisa ramah, tapi sama suami sendiri tidak ramah, hati-hati. Nih, bapak-bapak saya mau tanya nih, istrimu selama ini kalau dandan cantik menawan, itu untuk ketemu dirimu atau ketemu suaminya orang lain? Bawa keluar rumah, ketemu suaminya orang lain, berapa itu customer, mitra atau apa? Jangan ketemu dirimu hanya pakai dasteran, bolong-bolong, depannya maskeran, belakang bekas kerokan, rambutnya jelina, sih dicium apanya gitu aja. Tapi ini juga sama, bapak-bapak kalau dandan tampil menawan, cakep, wangi, itu mau ketemu istrimu atau mau ketemu istrinya orang lain? Ada yang salah dalam kehidupan kita sebagai muslim. Masa istri atau suami nggak mendapat yang terbaik? My family is number one client. Kalau kita bisa bagian orang lain, maka bagian keluarga itu adalah suatu wajib yang pertama dan utama. Maka Rasulullah itu punya 3 wasiat. Salah satu wasiat yang terkenal adalah umati. Yang kedua adalah tegakkan sholat. Tapi ada wasiat ketiga yang jarang dibahas. Apa itu? Dan ini tepat kalau di acara kayak gini. Apa itu? Ahlikum. Keluargamu. Sampai dikatakan ku anfusikum ahlikum. Nah, bapak-bapak itu mengimprovi. Lanjut ya, ini karena waktunya mepet, biasanya sehari semalam. 1 tadi itu apa? Doa tolak belakang. 2, rezeki yang sempit. 3, radar yang berabaikan. Nah, yang keempat, prasangka negatif yang menjadi doa. Tadi kayak dikatakan ibu di belakang. Saya pernah ketemu dengan seorang suami nangis di depan saya. Nangis, Pak. Nangisnya luar biasa, getar itu. Kenapa? Ustaz, saya nikah bertahun-tahun, nonton, saya dicurigai terus sama istri. Saya ini suami yang baik, cinta dia setengah mati. Saya nggak selingkuh, dan saya nggak cinta siapapun selain dia. Maksudnya nggak cinta terkait dengan perempuan lain. Tapi selalu curiga terus. Ya. Setiap saya pergi pasti ketemu ini, curiga, sakit hati saya. Sakit hati seorang pemimpin gitu kan. Nah, sampai suatu saat saya nggak tahan Ustaz. Tak
falas ya, dendam yang terpendam akhirnya tak balas. Tak buktikan tak sakit diganti biar merasakan pedihnya hati saya Ustaz. Saya selingkuh Ustaz, cari sengaja wanita yang paling jelek biar dia jelas sekalian. Ini akhirnya perasaan negatif jadi doa. Suami nggak pulang. Kadang kan istri kelakuannya gini Pak, kita belum berangkat, udah nanya kapan pulang. Ini terjadi. Udah tahu, Bu, Papa berangkat 2 hari. Baru sehari tanya Pak, kapan pulang? Udah jelas itu. Ini kelakuan memang gitu, itu fitrahnya dia. Kan itu. Nanti begitu pulang ceritanya ntar Pak udah cari mana? Wis pokoknya dikontrol 24 jam. Nah, maka Bapak Ibu sahabat, clue-nya apa Bapak Ibu tadi? Clue-nya apa tadi itu? Prasangka negatif yang menjadi doa. Hati-hati. Nah, prasangka negatif istri itu hati-hati. Nah, saya sekarang akan kasih clue fitrah perempuan itu di harta, tapi bisa ditunjukkan ketika disentuh hatinya. Maka bapak-bapak jangan khawatir kalau nggak punya duit. Yang penting Anda mesra dengan istri. Kalau perlu ajak ke mall, jangan khawatir. Saya pernah kejadian, istri sama tak ajak ke mall, saya nggak punya duit. Karena saya tahu fitrah dia sengaja tak ajak. Umi kan butuh baju baru ya. Kemarin kalau Abi lihat di mall ada baju baru, ada tas bagus, Umi juga nanti bisa. Yuk beli yuk. Abi punya duit setengah kan, kamu istriku, tak bawa pergi. Mulai di kendaraan udah mesra, diturun di mall tak bahagia, tak senyumin, tak peluk mesra, tak gandeng erat, itu dengan lembut. Mi kita lihat baju dulu, kita lihat baju. Nah sekarang kan biasanya perempuan pilih sini, pilih sana. Kadang-kadang balik Pak, pilih nggak jadi besok aja. Nah gitu kadang-kadang. Maka nggak ada suami yang betah nemani istrinya belanja. Yang betah itu ngasih uang belanja masih betah, tapi nemani istri belanja nggak betah. Nah singkat cerita Pak, setelah itu tak bilang ke istri Umi kayaknya kita harus beli lihat tas dulu, jangan sampai dibeli orang yang model yang paling tak tunjukkan yuk ke toko tas, setelah itu ke toko sepatu, kemana pun terus muter-muter terus. Mesra tak tunjukkan saya ganti tapi tak candain terus sampai siang akhirnya dia bilang biar ayo pulang udah. Yang penting satu, jangan dilepas belonjo. Itu terjadi. Itu rahasianya Pak. Dan saya pernah alami itu. Nah singkat cerita, jadi jangan khawatir ya. Lu perempuan di harta. Nah perlu kalau dia ingin mobil tunjukkan, kalau carikan apa? Flyer mobil itu yang bagus, mau yang mana? Nanti yang mana? Ajak berkhayal indah, bahagia. Baru berkhayal aja nggak boleh sama ini. Kamu udah tahu suami kayak gini. Enggak, itu fitrahnya. Yang nggak boleh itu ada Mas tunjukkan, kalau perlu toko Mas tunjukkan, tapi jangan diambil belum dibayar. Sama. Begitu juga istri ngomong Papa sebetulnya suka perempuan yang cantik, kamu udah apa? Tunjuknya oh ya doakan ya Pak, Mama akan berubah seperti itu. Begitu. Yang penting kalau ada gitu ya Papa iya, tapi jangan dipegang karena belum halal kan gitu. Lanjut. Jadi Rasulullah itu maaf 28 tahun nikah dengan Ibunda Khadijah. Harmoni 28 tahun. Sementara dengan istrinya, mohon maaf, poligami itu hanya 10 tahun. Itu pun konflik rumah tangga. Apakah nggak ada pelajaran di sini? Jadi ketika engkau berhasil menyentuh hati istrimu, sudahlah sampai akhirat. Nah, begitu juga ketika seorang istri bisa berhasil mendapat ridho suaminya, sudahlah akan menjadi jaminan orang tuanya masuk surga. Karena dari istri yang solehah itu selalu jaminan orang tuanya masuk surga. Nah, maka Bapak Ibu sahabat, sekarang karena ini pasangan dari jenismu sendiri, tak kasih tahu yang berikutnya ini intinya. Suami itu hanya ingin dihargai, Bu. Nah, banyak para istri itu karena dia lebih pintar, lebih alim, apalagi dia sarjana S2, S3. Suaminya sementara sarjana dasar. SD. Oh, Papa itu nggak ngerti ayat, Papa itu salah. Meskipun salah, tugas istri itu hanya mengingatkan. Usul saran, tidak memutuskan. Terserah Papa deh, Papa harusnya gini Pak, ini dalilnya, kuning ini. Tapi Papa pemimpin, Papa yang memutuskan. Tanggung jawab ada di tangan suami. Ini yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu sahabat, ini yang paling bahaya adalah ketika suami menjadi kendali rumah tangga. Tetapi dibalik, bukan suami kendali, tapi istri yang menjadi kendali rumah tangga. Akhirnya satu kapal dua nahkoda. Itu kepengen makan saja, istri nentukan. Kepengen sekolah aja, istri nentukan. Kepengen wisata aja, istri nentukan. Hati-hati, istri boleh usul. Jadi keputusan di tangan suami. Nggak ada keriduan, nggak ada keberkahan. Ketannya sepele, tapi nggak ada keberkahan di sini. Penelitian ilmiah pernah diteliti, seorang ustadz masuk ke sebuah perusahaan, ngisi pengajar di sana, ribuan karyawan perempuan. Dan ketika ditanya, gimana Bu penghasilannya? Alhamdulillah Ustadz, ini penghasilannya luar biasa. Sejak saya kerja, saya bisa bantu ekonomi keluarga, bantu suami. Oh ya gitu. Terus gimana kondisi rumah tangga? Malah nangis, ya itu Ustadz, saya penghasilan semakin banyak, perasaan nggak pernah cukup sekarang. Dan itu. Karena yang satu yang hilang itu keberkahan yang hilang. Dia nggak bisa lagi mijitin suaminya, nggak bisa lagi bikinkan minuman buat suaminya, yang bikin minuman malah pembantunya. Maka saya punya guru perempuan, ya, guru istrinya itu perempuan, seorang direktur perusahaan besar. Kalau pulang ke rumah, saya yang punya suami, sehingga yang nyetirkan baju saya, yang bikin minuman saya, yang mijitin saya, yang nemani belanja saya. Nah hari ini kan tidak. Banyak orang miskin bahagia pulang ke rumah kerja yang bukan pintu istrinya,
yang bikin minum istrinya, yang nemani makan istrinya, yang nemani tidur istrinya, yang nemani belanja istrinya, yang ngerokin istrinya. Ini banyak bos harinya buka pintu pembantunya, dia nemani makan pembantunya, ya itu sampai kadang yang ngerokin pembantunya juga. Ini parah itu kan ini. Jadi enak mana? Nah ini bukan masalah kaya atau miskin ya, tapi enak hubungan suami istri. Jadi bapak ibu sahabat tadi keluhnya apa? Suami hanya ingin dihargai. Nah ini yang bapak-bapak harus diperhatikan. Perempuan itu hanya ingin dimengerti. Nah banyak di antara laki-laki itu tidak mau ngerti istrinya sendiri, maunya ngerti istrinya orang lain. Ini yang terjadi. Mengertilah Pak, perempuan itu salah satu fitrahnya senang disanjung. Meskipun dia jelek hutang, tapi kamu bilang hitam manis, wah seneng menangis, cantik, wah maunya itu langsung melayang terbang dia, kayak gadis India. Zaman dulu maka sederhana cukup diketok pintu jendelanya, dia bawa gitar, kau yang terbaik bagi ibu, maunya lompat dari jendela itu. Dulu fitrah perempuan dari dulu sampai sekarang masih gitu. Anda duduk bersimpuh, Anda peluk kakinya, oh tinggalkan aku ya, kamu sekali lagi, udah melayang dia meleleh. Maka perempuan itu punya satu clue, ini perhatikan bapak-bapak. Perempuan itu mudah sekali memaafkan. Anda selingkuh 30 kali sekalipun, asal Anda pasrah, Anda ngaku salahnya, dredak terus peluk, oh tinggalkan aku sing salah, aku sing bener, kok mutiaraku, kok malaikatku. Dia itu tenan madulane tenan, yo, wis itu mudah memaafkan, tapi hati-hati. Bukan itu, perempuan mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Buktinya nanti kalau berantem diungkit-ungkit kelakuan Anda masa lalu. Maka ahli sejarah terbaik di muka bumi adalah istrimu. Wah itu. Nah ini kan kemudian karena ini jadi memori terus, memori negatif, akhirnya jadi emboli, jadi penyakit kanker. Maka perempuan paling banyak kena kanker. Itu apapun, karena ini energi negatif, dan juga rilis. Nah jadi perempuan itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Saya banyak dapati yang suaminya selingkuh, kemudian suaminya tobat, jadi baik kembali, dan istri yang menyembuhkan, mudah sekali. Dan memang melihat kesungguhan, tapi ya maaf, minta maaf yang benar-benar. Maka banyak perempuan cantik. Nah, perempuan itu paling senang digombalin. Nah, suaminya kadang-kadang senang gombalin perempuan lain, istrinya orang lain, tapi istri sendiri nggak mau digombalin. Malah begitu sudah gede dibilang gendut, ini gimana? Kan gitu. Harusnya kan dibilangnya sayang. Di HP saya Pak selama ini nggak ada nama istri saya. Saya udah ganti-ganti HP berkali-kali, berapa puluh HP saya, nggak ada nama istri saya. Adanya Modara Abi, belahan jiwaku, sayangku. Nah ini ada seorang suami, di tipe istrinya muncul panggilannya monster, tukang KB, sih gimana gitu. Nah, itu. Jadi mulai panggilan yang sayang gitu. Nah lanjut. Jadi perempuan tadi itu hanya ingin dimengerti. Contoh seorang bos, karyawannya namanya Desi pakai baju baru. Desi bajunya bagus loh. Apa iya Pak? Iya, cocok dengan warna kulitmu. Kamu pintar milih loh warnanya. Pak ini murah sih murah, tapi ini keren loh. Kamu punya selera deh. Desi sedih atau bahagia? Bahagia, balik istrinya orang lain karyawannya itu. Begitu pulang, istrinya lagi pakai gamis. Pak gimana Pak cocok? Apa kata suaminya? Lah wis tua juga yang pola. Gimana? Bisa bagian istrinya orang lain, tapi nggak bisa bagian istri. Ini kesalahan kita. Atau seorang ustadz, mohon maaf ini nak, ustadz ngomong, ustadz beli curhatnya, iya, ribuan wanita bisa curhat, iya bu, didengarkan ini ya. Giliran dia pulang, sampai yang curhat ini bahagia, los lapang, pulang istrinya ngomong papa, Abi, mama mau bicara, Umi mau bicara. Apa kata? Ini gak usah banyak ngomong lagi, pusing. Gimana kelakuannya? Sama istrinya orang bisa ramah, bisa peduli, sama istri sendiri tidak. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita selama ini. Ini hal yang sifatnya fitrah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perempuan itu paling senang disanjung. Nah, paling senang dimengerti. Nah, mengertilah satu. Perempuan itu setiap hari dalam ilmu neurolinguistik program, di Amerika ada penelitian. Setiap hari perempuan itu punya cadangan 20.000 kata yang harus dikeluarkan. 20.000. Ini penelitian ilmiah. Sementara bapak-bapak hanya punya 7.000 kata. Maka kalau Ustaz Yudi banyak ngomong di sini, pulang itu biasanya udah kehabisan kata tinggal 100 atau tinggal 10 kata. Kita banyak ngomong. Sementara di rumah sudah nunggu 14.000 kata. Sangat heran Pak, nggak ada suami yang betah dengarkan omongan istrinya. Tapi anehnya betah dengar istrinya orang lain. Ini, pada yang wajib dengarkan omongan istrinya siapa? Suami. Saya Pak, dalam waktu 5 menit saya hitung. Istri saya itu saya baring tidur, dekat ngobrol. Omongnya itu apa saja, kan masih ada 20.000 kata, masih tinggal 14.000, bahannya ada aja. Masih saya nggak butuh, mulai dari ayat, tetangga, sampai kantor, sampai siaran radio kantor saya paham semuanya. Tapi apapun, nggak perlu. Sampai pernah nih, buat sekali ngomong kata Rasulullah, gitu loh sekali-kali nih, nggak apa aja ngomongnya. Nanti ketika saya tak diamin, nanti pergi sebentar, nggak sampai semenit balik lagi, ngomong lagi terus itu. Karena memang belum habis. Maka ini resepnya, Bapak tak kasih rahasianya. Kalau mau bahagiakan istrimu, begitu engkau pulang, dengarkan omongan istrimu, kuras habis secepat-cepatnya. Ada ilmunya. Iya, nek kuras
Mas habis kayak tadi dia akan pasrah, udah nggak ada lagi yang diomongkan. Paham? Paham? Ya ini bapak-bapak kan pulang, saya mau tanya, dengarkan istrinya enggak? Jangan-jangan tidak langsung tidur atau makan itu. Anda lapar, sudah makan sama teman, Anda makan sama teman-teman, pulang jam 10 malam udah makan. Istri itu udah nungguin masak. Minta mana Pak? Mau makan enggak? Dia udah masak. Terima. Rasulullah itu menerima semuanya itu. Dan ketika Anda makan, ada penyiar radio gratisan di sebelah Anda. Nemani sambil ngobrol, apa aja yang Anda nggak butuh. Sambil ngantuk-ngantuk dia akan cerita terus. Nah, supaya dia cepat habis, ada caranya. Dan ini kebijakan seorang suami. Caranya gini, mau bapak-bapak? Mau? Nah, atas sampainya berulang untuk saya juga. Satu, yang pertama ketika dia sudah gitu, pancing. Ada yang mancing, jangan biarkan dia ngomong, ada yang mancing. Gimana Mas? Gitu toh? Gimana Mas? Anda tetap wajahnya, Anda senyum, agak dekat gitu. Kalau udah depan-depan agak maju. Gimana Mas? Gitu. Itu kalau bahasanya langsung ngomong, oh ya kamu ngomong gitu. Dia akan ngomong. Nah setiap dia ngomong, atur wajah, atur sikap seolah-olah Anda dengarkan. Setiap 5 menit tangguhkan kepala 3 kali. Dia akan ngomong terus. Merasa diperhatikan padahal tidak mudah itu ngomong terus. Ini ilmu yang kedua. Ini cerdas emosian. Nah yang ketiga, ketika dia ngomong gitu, Anda sela dengan pertanyaan emas. Pertanyaannya gini, terus gimana? Terus gimana? Gitu. Dia ngomong terus itu. Padahal dia itu SOP pada Anda cuma terus gimana? Enggak mudah, dia akan cerita terus. Itu cepat habis 14.000 langsung cepat itu contohnya. Jadi 9.000, jadi 7.000 terus. Enggak nyambung-nyambung gitu. Nah, sambil itu jaga sikap, Anda senyum, Anda dengarkan itu. Sekali-kali kalau dia cerita tentang yang sesuatu yang luar biasa, dia butuh sanjungan. Anda sanjung, lisan Anda nyanjung, terus jempol Anda gunakan ini. Tok nih, Pak, anak kita orang yang satu. Dia ngomong gitu tuh seolah-olah ekspresinya nggak butuh sanjungan, tapi sebetulnya butuh. Anak kita yang satu Pak. Biasa datar. Kita jangan, wow keren, ditampol Anda. Jangan gitu. Anda ucapkan terima kasih. Makasih ya Mak, telah didik anakku. Siapa dulu dong namanya? Kasih Anda apresiasi. Padahal kita tahu dia itu nggak lulus kuliah. Rankingnya selalu dari belakang, nilai matematikanya jadi gitu. Tapi kita akui, Pak, anak kita matematika juara Olimpiade nasional, Pak. Keren, siapa dulu dong namanya? Makasih ya telah didik anak. Nggak salah aku milih istri seperti dirimu. Oh dia bangga. Yang itu yang dia inginkan. Di sana telan saja ngomong kayak gitu, lisan. Kalau perlu SOP template di sini ditempel. Nah setelah itu dia akan cerita dengan bahagia. Terus jangan lupa apa tadi acungin jempol. Kalau perlu 2 jempol, top deh. Siapa dulu dong mamanya, keren kan? Wah keren, top. Dia tahu itu bahasa-bahasa, tapi dia senang jiwanya. Itulah bodohnya fitrah. Makanya banyak perempuan cantik jatuh sama laki-laki gombal, betul kan? Karena cuma disanjung itu toh. Nah, lanjut ya. Nah, terus ini fitrah perempuan. Nah, setelah itu ajukan pertanyaan Mas, sudah. Nah, ini beri tepukan malaikat. Nah, ini jarang dilakukan oleh para suami. Jadi di bau istri itu ada namanya saraf malaikat. Ketika Anda tepuk, dia langsung melayang kayak di surga. Nah, itu seperti dentingan di pagi hari dengan harpa. Indah gitu. Tepuk sini. Dia lagi masak di belakang. Dari belakang pelan ada tepuk baunya. Masak apa mah? Gitu. Oh, dia melayang. Karena perempuan senang dicolek. Nah, kadang-kadang suami itu nggak mau nyolek istrinya, nyoleknya orang. Itu masalah. Colek saja. Saya apapun tak pegang. Halal kok. Pokoknya dari ujung rambut sampai pantat sampai tak gendong ketemu. Kadang saya sama istri ketemu papasan jalan aja, jalan dia ke kamar mandi mau saling tengah, itu toilet, tuil dulu-duluan. Kadang saya pulang tak pegang hidungnya ting gitu. Ya nggak apa-apa, itu sendiri halal. Selama dilakukan gitu nggak? Jangan kita lakukan. Kalau perlu dimainin itu, ini upilnya. Mas, semua kan disisirin. Pernah nggak ada istrinya Anda? Jangan-jangan cuma kalau ada nafsu toh. Bukan. Suami istri juga sama. Itu dibeli jenggotnya suami. Jangan jenggot yang lain, itu cuma jenggot ya. Itu ada energi Pak. Chemistry kedekatan hati itu luar biasa. Dan itu jarang dilakukan. Nah dulu saya nggak melakukan. Pokoknya kamu istri di rumah taat sama suami. Neraka. Saya suami di luar kerja, jihad. Itu dulu saya Pak. Pokoknya ego kepemimpinan gitu. Saya lupa, saya itu murabi. Saya itu guru, saya itu pemimpin buat dia. Harus saya didik. Istri itu nggak otomatis solehah, harus dicetak jadi solehah. Seperti anak kita ke pesantren otomatis soleh, omong kosong. Kadang-kadang di pesantren itu cuma intellectual question, hafal Quran, tapi nggak berquran. Banyak nggak hari ini? Banyak. Maka dicetak, karakter cetak. Maka seperti pengusaha muslim, sholat, tapi karakternya belajar janji masih biasa terus. Saya lebih emosi kayak ini. Lanjut ya. Kita tuntaskan ini. Jadi apa katanya Pak tadi? Berikan tepukan. Ustaz, bagaimana syaratnya? Ya nggak tahu, cuma sendiri jangan saya tunjukkan. Pokoknya pegang aja beli dengan tepukan itu, dia akan bahagia. Masak apa mah? Lagi masak juga terlihat beragama. Cantik loh. Itu. Padahal itu sebenarnya disiapkan aja. Seperti orang di hotel itu loh. Office boy buka pintu, selamat datang.
silakan masuk. Selamat datang. Template aja. Saya di WA saya banyak template. Saya mau dimarah sekalipun istri pokoknya acungin jempol. Top. Kamu keren, kamu bahagia gitu. Padahal kadang-kadang saya sama anak saya itu si Samil yang nomor pertama, Mil, nih tunjukkan nih, saya mau bahagian Umi. Saya marah-marah, ada apa sayang? Milih bibir saya kayak gitu, ada apa sayang gitu, ada apa sayang. Tapi di situ tulisannya ada apa sayang, terus kasih bunga-bunga indah, bahagia. Sambil ketawa lihat saya. Jadi kadang perempuan tuh nggak peduli perasaan suami, yang penting penampilan suami kelihatan menawan. Nah kadang-kadang Rasulullah itu suatu saat ini minum dari gelas, lalu kemudian Aisyah nunggu, disisakan Aisyah minum. Sisa Rasulullah, bibir Aisyah nyari mana bekas bibir Rasulullah diminum. Istri kesayangannya, kedekatan hati luar biasa. Suatu saat disuguhi kalau apa yogurt apa susu, nah, saya lupa persisnya, disuguhin ternyata dihabiskan langsung habis, langsung kemudian ditaruh langsung pergi Rasulullah. Aisyah tersinggung, suamiku udah nggak sayang aku lagi, udah nggak dikasih bagian, mungkin ada yang lain dan seterusnya kayak gitu kan. Akhirnya ketahuan. Tapi kalau si Solika, udahlah sebagai bukti cintaku, dia ambil jadinya dikorek-korekkan bekas gelasnya itu ditaruh di bibirnya. Baru dia astagfirullah, dia baru tahu ternyata itu apanya asin. Rasulullah sih tahu istrinya menikmati yang asin. Rasulullah pernah dikasih anggur oleh orang Arab Badui. Setiap Rasul dapat anggur, dapat kurma, dapat susu, dapat madu, ada sahabat dibagi. Ini enggak, masih dia wajahnya istri bahagia, orang Badui itu enggak, dia langsung dimakan bismillahirrahmanirrahim ceplos. Sahabat nunggu giliran dikasih, enggak dikasih. Rasulullah begitu nggak bisa lagi makan ceplos, senyum bahagia. Orang Badui bahagia sampai habis anggurnya, Rasulullah makan ceplos sambil senyum bahagia. Orang Badui bahagia, pulang dalam keadaan bergembira. Lalu Rasulullah ngomong ke sahabat, kalian mesti heran, kenapa kamu nggak bagi? Ya Rasul, kenapa? Kecut. Aku nggak mau kalian nggak mau menahan perasaan. Buat dia nggak kaget nih. Nah kita nggak, gimana Pak makanannya? Karena makin murah ya. Mau bunuh aku ya? Makan nggak enak ada makan dengan bahagia senyum. Gimana Pak masakannya? Paling gue enak. Wah masak dengan cinta ya. Oh dia senang. Tapi dia penasaran jadi. Tadi aku ngasih bumbu perasaan garamnya kebanyakan. Ketika dia pergi dia akan nyoba lagi wah gitu. Dia akan berusaha masak lagi lebih enak. Itu. Nah ini suami bro, seneng kan bagi nanti istrimu sendiri bukan istrinya orang lain. Tuh, saya merasa dirimu hebat. Nabi Lut itu bersabar menghadapi istrinya. Nabi bro, apalagi kita. Gitu. Lanjut. Nah ini tadi caranya. Jadi tanya apa yang terakhir Pak? Ini terakhir kata kuncinya. Istrimu tahu kamu gak dengarkan omongannya. Justru stop dong. Dia stop, keren. Gimana terus gimana? Dia tahu kamu gak dengarkan. Maka terakhir saya akan kasih pertanyaan emas kepada diri Anda. Gitu. Papa dengarkan gak sih? Papa dengarkan sih? Iya dengarkan. Nah ini kata-katanya. Coba apa? Nah itu. Coba apa? Anda salah jawab sambil melayang ke muka. Ya, karena dia udah mulai cerita Anda nggak mendengarkan. Karena udah habis dia, kan udah mulai habis tuh baru sadar dia. Kata-kata udah habis kurang gitu. Lalu dia sadar Papa dengarkan nggak sih? Dia udah dengarkan, ambil makan kita. Coba apa? Nah, Anda pasti akan salah jawab. Maka jawabannya sederhana. Pakai jawaban Pentium. Pertanyaan Pentium. Apa jawaban pertanyaannya? Papa mesti gimana? Aku njuru piye? Oh Papa besok jangan sampai ketinggalan rapatnya, ngambil rapot itu jam 6 pagi udah ngantri. Nah, dia langsung kasih solusi. Itu menyelesaikan semua problem. Papa mesti gimana? Aku njur piye? Itu udah senlego dia. Nah, gitu kan? Itu yang terjadi selama ini. Nah, Pak, Bu, fitrah perempuan di harta. Tapi kalau udah kena hatinya di hartanya pun dia kasihkan kepada kita, para suami. Ini fitrah. Maka Anda kalau jadi suami, dan istri fitrah perempuan itu di sifat wafa. Kalau Anda punya sifat itu, suamimu nggak akan noleh meskipun ada perempuan cantik telanjang di depannya. Rasulullah SAW memberikan itu. Sifat wafa yang harus Anda punya. Nah, Bapak Ibu sahabat, kalau moga nanti ada pelatihan namanya super muslimah. Nah, syukur nanti PPMI atau Ustadz atau yang bikin pelatihan supermarket khusus untuk bagian dari soleha. Karena soleha kan otomatis harus dilatih, dicetak. Jadi soleha ada metodenya, ada caranya, ada ayat-ayatnya. Singkat cerita, Bapak Ibu sahabat, ketika sudah tersentuh hatinya, suatu saat istri saya itu, kan saya udah berantem 8 tahun tuh, tiba-tiba setelah harmoni damai Pak, beli saya itu di mana-mana datang, peluang beli dari mana-mana datang, tawaran banyak sekali. Sampai akhirnya ketika konglomerat, ya kalau saya bilang triliuner, yang ngajak kerjasama dengan saya itu. Nah, saya tolak-tolak. Sampai hari ini pun masih ada 2 yang saya abaikan. Kan itu. Karena apa? Rezeki nggak pun ketukar, jodoh nggak pun kesasar. Itu saya tahu kapasitas saya. Nah, istri saya itu menunjukkan jari tangannya, Pak. Mohon maaf. Di pergelangan tangan ada tai lalat, di ujung jari sini ada tai lalat. Nah, jari tengah sini. Istri saya ngomong, Bibi, Abi tahu nggak maksudnya ini? Saya penasaran setengah mati, Pak. Maksud tak pikir serius ya. Maksudnya apa sih, Mi?
ini artinya Thailand di pergelangan ada yang minta gelang, yang ini minta cincin. Saya suami Bu, dan saya guru Bu Robi. Saya tahu ini cerita isi hatinya semenjak ini karena belum saya berikan apa-apa, dan hartanya malah saya habiskan. Maka apa yang saya lakukan? Saya isi hatinya saya gunakan. Oh ya Mi, doakan, aku akan berikan. Kamu kan segalanya bagi Bu. Pokoknya kami yang terbaik. Aku pasti akan berikan buat kamu, doakan ya. Tapi sudah bingung duitnya semua gitu. Suatu saat saya ke Jepara Pak, ke kampung halaman saya, ngajak teman. Sebelum pulang teman saya ngajak ke toko Monel. Saya tahu toko tak tunjukkan. Tapi saya nggak mau. Jebule di Monel saya shock Pak, masuk outlet. Ada yang warna kuning kemudian kayak emas itu, ada cincin, ada kalung itu. Kan ada, padahal bukan emas. Dan saya lebih shock lagi, spekulasi banget saya. Harganya cuma 20.000 sebiji. Oh kesempatan tak belikan buat istriku. 3 sekalipun. Kan istri nggak tahu itu emas atau bukan. Pokoknya tak belikan cincin ini. Sampai rumah dia lagi tidur, saya tahu sampai dia tidur, batak tidur itu langsung tak pasang di jarinya 2 sekalian. Cincin 2 sekalian. Pak, habis itu berbulan-bulan kejadiannya. Setelah itu saya pergi keluar ke ruang tamu, nggak sampai 5 menit dia bangun. Saya masih ingat sampai hari ini. Wajahnya itu, ya rambutnya acak-acakan, masih wajah lelah, wajah ngantuk. Tapi matanya jeli banget, lalu meluk saya. Abi, terima kasih, aku dipilih, makasih ya Abi, makasih. Dan setelah itu berangkat kerja, pulang kerja, bahagia, apa saya cerah. Berbulan-bulan itu. Dan cerita ke saya, Bi, tadi aku ditanya sama teman kantor apa? Bu, cincin baru yuk? Iya, suamiku yang belikan. Sengaja Bi, aku pasang-pasang kungkung di depan suamiku, istri di depan teman-teman, aku sengaja betul-betulan kerudung biar dia lihat aku punya cincin baru. Itu dia bahagia. Tapi saya masih deg-degan Mbak. Kenapa deg-degan? Jadi itu suatu hari dia pulang, masih pakai tas punggung dari kantor, ya, masih dengan wajah lelah di depan pintu, masuk ke pintu paling hanya 2 meter, nanya, Bi, ini kwitansinya di mana? Ini kwitansinya di mana? 20.000 Pak, takut kwitansi. Tapi saya tahu kan dia bahagia, dia nggak tahu harganya kan. Saya suami, maka jawaban saya apa? Saya jawabannya adalah suami itu mengerti, perempuan itu ingin dimengerti. Maka saya muliakan, Umi tanya kwitansi mau apa? Mau dijual? Umi butuh duit, ngomong ke Abi. Aku kan suami. Iya aku bisa sama Abi. Nek butuh duit ngomong ya ke Abi ya. Gitu. Tenang aja, aku tuh beli untukmu itu selamanya, bukan untuk dijual. Iya aku bisa sama Abi. Lolos Pak. Tapi masih ada satu yang saya tunggu-tunggu dan ini deg-degan saya. Bulan-bulan kemudian, apa itu Bu? Suatu saat wujud bener. Dia datang masih dari sekolah kantor langsung ngomong, Bi, kok luntur? 20.000 kok nggak luntur Pak, 20.000. Tapi suami Pak, suami ya pemimpin ya guru, masa kalah gitu kan? Apa jawaban saya? Saya tatap wajahnya, saya dulu sampai senyum mesra, saya tatap matanya sampai saya bisa lembut ini. Cincin boleh luntur, tapi hati nggak pernah luntur. Kalau Umi hanya kepengen cincin nggak luntur, cuak kayak tak berikan ya nggak luntur. Tapi ngomong perasaan Pak, dan saya cuman karena aku mampu tak belikan tenan gitu kan. Ya dia Pak, iya aku pernah sama. Udah nek kena hati nih, Pak, belikan gelang karat aja dia bahagia. Masalah ada kadang-kadang nggak punya tuh hati ini dalam keseharian, betul? Nah, istri juga sama. Bapak Ibu, banyak teknik-teknik untuk harmonisasi rumah tangga, dan itu nanti akan doa-doanya pokok, minta ampun sama Allah juga fokus, target tembus, omset tembus, profit tembus, utang lunas, semua bahagia. Lah banyak terpuruk ya, dia sibuk ibadah, ada ketoliman. Nah, saya kasih tahu, sibuk nyalakan istri, tak kasih tahu rahasianya. Allah yang memberi hidayah pada istri, bukan kita. Istri itu kadang-kadang kelakuannya kasar sama kita, itu azab buat kita, karena kita pernah bentak ibu kandung kita. Kita pernah durhaka sama ibu kita tanpa kita sadari, diberi istri yang ngeyelan. Tapi ketika kita minta ampun sama Allah, nggak usah mikir siapapun lah. Pokoknya kejadian ini kaitan kita minta ampun, dan Allah ngampuni, ngasih pahala. Allah tahu dari tangis kita gara-gara istri, dilembutkan sebagai hadiah buat kita istri kayak itu. Yang terjadi kan suami juga sama. Jangan-jangan Anda sebagai istri pernah nyakitin hati bapak Anda selama ini. Apalagi sebelum Anda menikah, omong kosong dan sebagainya, kelakuan pergi keluar rumah tanpa seizin bapaknya dan seterusnya. Atau bukan yang menikah. Dan itu bapak sakit hatinya sampai belum, bapaknya sampai lupa, tapi sakit itu tercatat sampai langit. Maka diberikan suami yang keras sebagai ajab itu. Ini tak kasih tahu ibu-ibu yang hari ini kerja di luar rumah. Ketika Anda tidak memuliakan suami Anda lebih memuliakan suaminya orang lain jadi pimpinan kantor di luar, Anda akan ditolimi oleh mereka, dihinakan oleh mereka. Jangan omongan saya kalau nggak percaya. Gitu. Karena apa? Dan sama ketika Anda tidak lagi menghargai, menghormati Allah, tidak taat sama Allah, jangan harap Anda ditaati sama istri Anda. Sama Tuhan Anda aja nggak taat. Salah satu bentuk ajarnya itu Anda diperbudak oleh dunia. Ini terjadi. Jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Orang usah nyalahkan pasangan, fokus perbaiki ibadah, fokus beri pelayanan ke istri, nggak usah ngurusi kelakuannya. Berikan dia marah senyum, bisa nggak istri marah kita senyum? Bisa Pak. Kalau selama ini kan kita di remote, istri marah kita marah, istri senyum kita senyum. Kita remote, istri marah, aku marah, kamu marah, oh iya aku marah. Ngapain?
Istri ngomel-ngomel, bisa kita bagian? Bisa Pak. Saya pernah kejadian istri 30 menit marah. Ngomel-marah padam, saya biasanya marah, saya milih untuk bahagia. Saya tetap wajahnya, saya senyum, saya tafakur, tadabbur, memilih untuk bahagia. Saya nggak abaikan omongannya, pokoknya saya senyum, sambil lihat wajahnya, sambil mikir. Canggih ya Allah, subhanallah. Otak sama bibir nyambung, tapi harus putus. Bahagia nggak habis-habis lagi. Jadi selama setengah jam itu saya tafakur kebesaran Allah. Pada itu saya bahagia. Yang sedih saya istri. Kenapa kita ikut-ikutan? Nah, terus kita mau istri seperti apa ini tak kasih rahasia berikutnya. Tadi katanya dengan kekuatan doa. Tembak istrimu dengan doamu, dengan perasaan kamu. Istri saya marah ngomel-ngomel Pak. Saya mengisi pengajian, marah karena anak saya sakit kondisi ini. Dan itu lah biasa, itu wajar fitrah perempuan. Gimana sih nggak masalah ini ngapain ini atau bisa kita ini? Saya berpikir sudah saya wajib amanah kayak hari ini saya ada amanah, saya wajib berangkat wis. Saya upayakan maksimal. Saya berangkat. Saya pulang kepengen istri senyum bahagia atau mereka ya bahagia. Maka saya tembak, ya Allah lapangkan dada hati istriku, lembutkan hatinya, terangnya dengan cahaya, bikin dia bahagia, wajahnya berseri-seri indah. Lisan saya seperti itu, saya mikirnya juga yang kayak gitu. Hati saya membayangkan Pak, saya pulang ke itu saya senyum-senyum. Saya bayangkan istri saya itu senyum ceria, doer, kerudungnya warna hijau, bajunya warna putih. Itu yang saya bayangkan. Gak kebayang lain, jadi saya senyum bahagia. Seolah-olah aku tahu yang kumau ya Allah, ini yang kumau ya Allah. Itu, lisannya ngomong gitu, pikirannya ini, hatinya gitu. Sampai rumah Pak, plak 99% itu yang wujud. Istrinya buka pintu lewat pintu belakang. Waalaikumsalam Abi, aku bikin masakan kesukaan aku loh, gitu. Termasuk anak saya sakit parah sampai kan didindes motor, pecah kepalanya, harusnya garota. Saya bukain dulu, Allah kuasa, makhluk nggak kuasa. Doanya Allah sembuhkan anakku dengan kesembuhan darimu. Otak saya membayangkan dia bisa pulih kembali, hati saya membayangkan nggak ada darah, nggak ada jedok, nggak ada apapun terwujud. Itu yang terwujud dalam kehidupan. Hari ini kalau ada kepengen umroh, bayangkan Anda umroh di sana, pakai ihram, ya visualkan lalu doanya ngomong ya Allah panggil aku untuk sujud di depanmu. Itu. Banyak hari ini orang daftar umroh nggak berangkat, tapi ada yang nggak punya duit bisa berangkat, betul? Allah perjalankan kekuasaannya gitu. Yakin nggak ini? Mas saya berharaplah jamaah ini, majlis ini, semua peserta dan seluruh panitia yang ada di sini, semoga Allah semua ampuni dosa-dosanya. Allah lapangkan rezekinya, Allah sadar rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu sahabat, mohon maaf. Materi ini jarang disampaikan pada subuh karena memang panjang dan ada teknisnya, harus ada apa workshopnya lah, teknis gitu. Dan saya insya Allah bersiap mengadakan materi TikTok live sama ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Bangun Tapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustaz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.